Baik Ibu Bapak sekalian, kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, tepat pada pukul 14.59. Pergi ke kebun menanam tomat, buah lebat. Semoga bahagia dan sehat selalu. Semoga bahagia dan selalu sehat. Jalannya selangkah, jalannya tersendat karena tua, agar kegiatan. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah Ibu Bapak sekalian, Alhamdulillah hari ini kita kembali bersua di ruang kolaborasi sesi 2 pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Nah untuk kali ini Ibu Bapak sekalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan pada ruang kolaborasi sesi 1 kemarin ya, dengan durasi hari ini adalah 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Kita mulai tadi pada pukul 15.00, lalu insya Allah akan berakhir pada pukul 17.15 menit. Nah untuk identitas modul kita masih seperti pada modul 2.2 sesi 1 kemarin. Capaian pembelajaran yang ingin kita peroleh adalah guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Lalu guru penggerak memahami pentingnya mengetahui lingkungan belajar dan fasilitas seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Dan guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Untuk capaian umum modul kita adalah guru penggerak mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi secara psikologi atau well-being. Dan guru penggerak paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. Nah, untuk capaian khusus modul kita, Ibu Bapak sekalian, calon guru penggerak dapat menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. Lalu kemudian setelah menjelaskan pentingnya, Ibu Bapak juga dapat menjelaskan tentang penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerja KESEL atau Collaborative for Economic Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, jelaskan penerapannya, tentu setelah kita jelaskan kita praktikan. Yang kita praktikan adalah konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini berbasis apa kurikulernya, lalu kemudian kita integrasikan dalam praktik mengajar akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, untuk pembukaan Ibu Bapak, untuk keberkahan kegiatan kita, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Bapak Adil. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak tundukkan kepala, memohon ampun seraya berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat
hadir bersama dalam rangka kegiatan rukol ini. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Adil sudah memandu doa kita siang hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, selanjutnya untuk agenda pembukaan, yaitu dilanjutkan dengan agenda dan skenario pembelajaran, lalu penyampaian tujuan pembelajaran, lalu kemudian kita akan membuat kesepakatan belajar, dan yang terakhir adalah ice breaking. Nah, untuk agenda kita Ibu Bapak sekalian, jadi nanti ada 5 agenda kita pembukaan, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, lalu kemudian dilanjutkan dengan aktivitas sesi atau presentasi kelompok, dan kemudian penguatan, refleksi, dan penutup. Nah, untuk skenario pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu Bapak bisa lihat ya, untuk pembukaan 10 menit, presentasi kelompok 95 menit, jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan giliran 30 menit per kelompok, karena ada 3 kelompok. Selebihnya 5 menit itu yang penting jika misalnya dianggap masih ada yang ingin bertanya. Lalu kemudian penguatan dan refleksi berupa penguatan dari Pak Hasil dan refleksi dari teman-teman CGP. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita Ibu Bapak yaitu CGP dapat mempresentasikan teknik penerapan KSE dan 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita itu Ibu Bapak diperlukan kesepakatan belajar agar tujuan yang kita harapkan itu dapat tercapai. Nah, kesepakatan belajar yang kita buat ini silakan nanti Ibu Bapak boleh merevisi ataukah mungkin menambah atau mengurangi. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Ibu Bapak semua punya hak ya untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketika kita mendapatkan umpan balik atau saran dari kelompok lain misalnya atau CGP lainnya, mari kita berpikiran terbuka Ibu Bapak, kita jadikan sebagai ajang untuk mengembangkan diri kita. Lalu kemudian pemberian umpan balik tentu seperti yang Ibu Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ini juga menjadi ajang buat kita bagaimana mengelola umpan balik itu agar tidak menyinggung perasaan teman atau istilahnya adalah pemberian umpan balik yang betul-betul membangun dan memberdayakan. Lalu kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Nah, terkadang mikrofon terkadang kita lupa atau lalai untuk mematikan mikrofon kita. Jadi Ibu Bapak setelah misalnya Ibu Bapak menyalakan mikrofon, diharapkan untuk memperhatikan dan menonaktifkan kembali. Nanti ketika ada hal yang ingin disampaikan, Ibu Bapak dapat menyalakan atau menekan tombol raise hand di fitur Jimit-nya. Berpartisipasi penuh. Jadi Ibu Bapak silakan untuk memaksimalkan fitur berpartisipasi penuh dalam artian silakan menyalakan kamera untuk kami tahu apakah Ibu Bapak hadir secara penuh, dan apabila misalnya ada gangguan teknis silakan Ibu Bapak bisa menonaktifkan kamera jika ada kendala, namun bisa disampaikan di kolom chat dan tetap hadir secara penuh dalam pertemuan kita. Dan yang terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, untuk 6 poin kesepakatan belajar kita Ibu Bapak sekalian, apakah ada hal yang ingin direvisi atau ingin dikurangi atau mungkin ditambah? Ibu Eka sepertinya sudah senyum-senyum, sepertinya akan apakah tetap ataukah berubah. Silakan Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya sudah sepakat dengan ini, oke, silakan menekan fitur jempol. Ini sudah banyak yang menekan jempol ya. Artinya tidak ada perubahan lagi untuk kesepakatan belajar yang kita buat. Sepertinya ini kesepakatan belajar yang kita buat sejak pertemuan di modul-modul pertama ya, di paket modul 1. Dan sampai detik ini belum ada perubahan.
Oke, baik Ibu Bapak sekalian, semoga dengan kesempatan belajar yang sudah kita buat ini, sudah kita sahkan ini, bisa memandu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking kali ini adalah tebak kata dalam topi ajaib. Jadi cara bermainnya, kita akan menggunakan web. Jadi kita akan menggunakan aplikasi di web, namanya online stopwatch. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan ini ketika nanti melakukan ice breaking di sekolah masing-masing. Nah, cara bermainnya adalah setiap peserta menyebutkan satu kata yang dipikirkan. Jadi ada 10 peserta, ada 10 CGP, artinya 10 kata nanti yang akan kita masukkan dalam topi ajaib. Setiap peserta menyebutkan satu kata yang dipikirkan, namun sebelumnya menyepakati bahasa apa yang akan digunakan. Misalnya teman-teman nanti menyepakati pakai bahasa Indonesia, silakan. Pakai bahasa Inggris, ya dimeto. Jadi kalau misalnya ada yang ada kesepakatan, silakan nanti menentukan bahasa apa. Kalau misalnya disepakati menggunakan bahasa Bugis, maka setiap peserta nanti menyiapkan satu kata menggunakan bahasa daerah atau bahasa Bugis. Lalu kemudian fasilitator menginventarisasi kata tersebut dalam topi ajaib. Jadi nanti saya akan masukkan kata-kata yang Ibu Bapak sebutkan di topi ajaib di webnya Magic Hat. Lalu kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah setiap peserta diberi kesempatan menebak satu kata yang akan dikeluarkan oleh topi ajaib. Misalnya Bu Eka. Ibu Eka misalnya kata tangan misalnya. Lalu nanti secara bergantian peserta lain akan diberi kesempatan untuk menebak satu kata yang akan ditarik oleh topi ajaib secara otomatis. Dan jika tebakannya benar, misalnya Bu Eka menebaknya tangan, lalu yang keluar adalah tulisan tangan juga, berarti Bu Eka punya kesempatan untuk mencari si pemilik kata. Misalnya yang punya kata tangan ini dibuat oleh Pak Adil misalnya, maka Pak Adil akan diminta oleh Bu Eka untuk menyambung kata itu menjadi kalimat. Misalnya tangan. Misalnya tangan saya sakit karena ini. Satu kalimat saja. Tetapi jika tebakannya Bu Eka salah, yang misalnya Bu Eka menyebut tangan, tapi yang ternyata yang dikeluarkan oleh topi ajaib itu bukan tangan, bukan kata tangan, maka Bu Eka lah yang harus menyambung kata itu menjadi kalimat. Oke, dipahami Ibu Bapak? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau sudah paham, silakan tekan jempolnya. Kalau belum, silakan tekan raise hand. Oke, sudah tekan jempol, baik. Kalau begitu kita langsung ya ke permainannya. Silakan Ibu Bapak, kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama, bahasa apa yang akan kita gunakan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa apa? Bahasa Bugis, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Ada yang ingin memberikan saran? Silakan tekan raise hand terlebih dahulu. Ayo. Ada yang ingin memberikan saran? Oke, Bu Armida dan Bu Eka. Bu Armida, kita pakai bahasa apa, Bu Armida? Sebagai bahasa pemersatu kita menggunakan bahasa Indonesia saja, Bu. Sempat ada yang beda bahasa Bugisnya, Sopen dengan Sidrap, pare-pare. Biasa beda maknanya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Armida. Terima kasih Bu Armida. Ini adalah satu saran juga yang baik ya. Karena mengingat perbedaan dialek dalam bahasa Bugis itu banyak. Ada 11 dialek di bahasa Bugis. Kita dengarkan dulu Bu Eka. Silakan Bu Eka. Oh iya, sama dengan pendapat Bu Haji Armida tadi, Bu. Kita gunakan bahasa Indonesia saja karena kalau bahasa Inggris juga saya kurang mengerti. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Eka. Jadi kita menggunakan bahasa nasional kita ya. Utamakan bahasa Indonesia. Baik Ibu Bapak sekalian, kita langsung saja kalau begitu. Siapkan satu kata setiap orang, setiap CGP. Menyiapkan satu kata dalam bahasa Indonesia, terserah kata apa. Oke, lalu saya akan menginventaris, tolong ditulis di kolom chat. Satu kata, ditekan dari sekarang. Ya, silakan ditulis di kolom chat Ibu Bapak, saya sambil membuka aplikasi Magic Hat. Oke, saya lihat di sini belum ada yang menekan satu kata, ada Bu Suryani kolaborasi, Bu Suryani bermain, Bu Sri Uli diskusi, Bu Selvi kelas, Bu Erwana waktu, Bu Armida uang,
Bu Fitri pesulap. Oke. Lanjut. Oke, kayaknya sudah semua ya. Oke, sekarang saya akan membuka aplikasinya. Ibu Bapak boleh lihat. Jadi nama webnya itu adalah online stopwatch. Jadi silakan ditekan online stopwatch. Ibu tidak perlu ya, Ibu Bapak tidak perlu. Jadi saya akan memperlihatkan di sini. Lalu kemudian menekan online stopwatch. Lalu di sini ada namanya random name picker. Jadi kalau misalnya mau buat permainan sini banyak. Oke. Nah, kita pilih yang magic head. Topi ajaib. Oke, kita inventarisir kata-kata yang ada di kolom chat. Boleh dibantu Ibu Bapak? Kata apa saja itu? Ada yang bisa membantu saya? Oh, ketua kelas, Pak Adil. Boleh bantu saya Pak Adil menyebutkan kata-kata itu, kata-kata apa saja yang ada di kolom chat, Pak? Bisa, Bu? Bisa. Apa saja, Pak Adil? Yang pertama, kolaborasi. Oke, apalagi? Bermain, ya. diskusi, ya. kelas, Oke. waktu, Oke. uang, Oke. sukses, Oke. pesulap, Oke. sukses lagi 2 kali. Bisa ya? Boleh ditambah? Bisa diganti? Bisa diganti, Bu. Yang ngetik istirahat, Oke. makan. Oke, sudah ya, cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup ya, 10 ya. Ya. Oke, kita simpan. Oke, kita bermain ya Ibu Bapak ya. Kita akan mulai. Oke, kita mulai permainannya. Saya kasih besar dulu ya Ibu Bapak ya. Oke, ini kembali kayak ini. Oke, kita mulai dari Ibu Asira. Ibu Asira, silakan menebak Bu Asira. Kira-kira kata apa yang akan keluar dari topi ajaib ini? Bermain. Bermain. Oke, kita lihat. Simsalabim. Diskusi. Yang kata yang keluar adalah diskusi. Ibu Asira, sebagaimana permainannya tadi, bahwa jika salah berarti Ibu Asira lah yang akan menyambung kalimatnya. Silakan. Iya. Hari ini kita akan berdiskusi di ruang kolaborasi. Oke deh, tepuk tangan untuk Bu Asira. Baik, kita lanjut Ibu Bapak. Selanjutnya, Ibu Sahriani. Iya, Bu. Kira-kira Ibu silakan menebak kata apa yang akan keluar? Waktu. Waktu. Ada enggak tadi waktu ya? Ada ya? Kita coba. Ada, Ibu. Oke, ternyata kata sukses. Ibu silakan menyambung kalimatnya. Katanya menjadi kalimat. Yang kata waktu, Bu. Sukses. Kata-kata sukses. Iya, karena tidak sesuai dengan tebakan. Jadi Ibu yang menebak. Semoga diskusi hari ini sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu Sahriani. Selanjutnya Bapak Adil. Oke, Adil, silakan menebak. Halo, Pak Adil.
Bermain, Bu. Bermain. Oke, kita coba. Ternyata adalah uang, Pak Adil. Oke, Pak Adil, silakan. Hari ini saya butuh uang. Nanti yang kasih uang gitu yang pemilik kata uang ya Pak Adil ya. Oke, terima kasih Pak Adil. Selanjutnya Ibu Fitriani. Bermain. Bermain. Kita coba lihat. Ternyata adalah kelas. Silakan disambung Ibu Fitriani. Ibu Bapak guru yang ada di ruang kolaborasi ini adalah termasuk kelas 11 dalam CGP angkatan 11 ini. Iya. Kita beri aplaus Ibu Bapak sekalian. Baik, kita lanjut. Ini sampai sekarang belum ada yang benar ya tebakannya ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Ibu Erwana. Kolaborasi. Kita lihat. Wih, keren. Benar. Silakan Ibu Erwana. Cari pemilik kolaborasi itu. Siapa pemiliknya kira-kira itu? Ibu Sahriani kayaknya tadi. Ibu Sahriani. Kayaknya. Punya? Halo, Bu Sahriani. Saya yang punya Bu tadi kolaborasi. Ibu siapa? Silakan disambung kalimatnya, Ibu. Semoga diskusi hari ini menjadi kolaborasi yang luar biasa. Oke, luar biasa. Makasih. Selanjutnya, ini sudah ada yang sudah benar tebakannya ya, sudah bisa diperamal berarti. Oke, selanjutnya Ibu Sri Uli. Bermain. Kita lihat ya saudara-saudara. Istirahat ternyata kita minta, tapi sudah hampir benar sebenarnya. Oke, istirahat. Silakan Bu Sri Uli. Semoga kita punya cukup istirahat dalam proses CGP ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi istirahat sambil belajar ya Ibu ya. Baik Ibu Sri Uli, selanjutnya Ibu Suryani. Makan. Kita lihat ya apakah benar makan. Wah, kata yang keluar adalah pesulap. Silakan dibuatkan kalimat Ibu. Hari ini saya ingin makan bakso. Wow, ajak-ajak ya Ibu ya. Pesulap Bu. Pesulap. Pesulap itu menunjukkan trik terbaiknya. Kurang fokus. Oke, terima kasih Bu Suryani. Baik, selanjutnya Ibu Armida. Makan. Oke, kita lihat. Bakso. Wah, benar sekali. Siapa tuh pemilik itu? Siapa yang punya makan? Bu Ekawati kayak yang tadi. Bu Ekawati. Iya Bu. Oke, Bu Eka. Silakan traktir kami makan. Ya, tadi sebelum sambil menunggu rukol dimulai, saya sempatkan dulu makan nasi kuning. Oke, makan nasi kuning. Baik, selanjutnya. Selanjutnya siapa lagi ya? Satu orang lagi di? Selfie, Bu. Oke, Bu Selfie. Oke, Bu Selfie. Bermain, Bu. Oke, kita lihat. Wah, keren. Tebakannya benar. Bermain. Silakan siapa yang membuat kata bermain itu? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Hah?
Saya mengajak murid belajar sambil bermain. Oke, baik. Luar biasa teman-teman ya. Baik Ibu Bapak sekalian, sepertinya sudah semua kata yang disampaikan sudah tersampaikan, sudah dibuka oleh para pesulapnya. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk semuanya Ibu Bapak sekalian. Oke, baik. Kita lanjut ya. Semoga tadi dengan ice breaking kita, tebak-tebakan ini, tebak kata dalam topi ajaib ini bisa menguatkan bisa memandu kita, memantik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ada satu orang yang bisa mengaitkan kira-kira sih apa kaitannya dengan proses yang akan kita lakukan pada hari ini. Mungkin ada satu orang yang ingin menyampaikan pendapatnya. Iya, silakan. Mungkin ada satu orang yang ingin mengaitkan kira-kira apa sih kaitannya dengan permainan kita tadi yang tebak kata dalam topi ajaib ini dengan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan khususnya dalam pembelajaran sosial emosional. Oke, ada? Kira-kira nih sepertinya apa ya kira-kira ya? Ini tebak kata ini dalam topi ajaib. Direnungkan. Oke, Bu Suryani, silakan Bu Suryani. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Terkait pelajaran kita dengan permainan tebak kata ini, mungkin ini termasuk kaitannya dengan kompetensi sosial emosional tentang manajemen diri, di mana kita berusaha untuk menebak. Artinya ada inisiatif dari diri kita untuk menebak kata yang akan muncul pada topi ajaib ini, dan selanjutnya juga keputusan. Bagaimana kita membuat keputusan itu dengan langsung menebak kata-kata yang muncul, dan kita ketika kita gagal menebak kata itu tentu ada konsekuensi, yaitu membuat kalimat. Terima kasih Bu, saya kira begitu. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi salah satu dalam kompetensi sosial emosional adalah bagaimana kita mendorong pribadi menjadi pribadi yang berkeputusan atau hal-hal yang ingin kita sampaikan. Baik, masih ada satu orang lagi sebelum kita mulai tadi. Oh, tapi sudah turunkan kayaknya Ibu Suryani ya. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk absensi waktu, kita langsung saja ke kegiatan aktivitas sesi inti kita pada hari ini, yaitu presentasi. Jadi nanti teman-teman akan menyampaikan pandangannya terkait dengan hasil diskusi pada rukul sesi 1. Untuk petunjuknya seperti ini, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tugas rukul 1 secara bergiliran. Nanti kita acak lagi ya yang tampil, siapa kira-kira yang akan tampil pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kemudian kelompok memberikan tanggapan terhadap presentasi dari kelompok lain. Lalu kemudian ini Ibu tanggapan itu dijawab 10 menit. Jadi setiap kelompok akan 30 menit. Putus-putus ya suara saya. Oke, dan selanjutnya tiap kelompok harus memberikan tanggapan yang positif dan reflektif terkait hal-hal yang berkenan dengan topik diskusi. Nah, ini juga untuk petunjuk umpan baliknya. Ini ya, silakan anggota kelompok memberikan umpan balik yang membangun secara lisan. Umpan balik satu dan yang lain diharapkan tidak mengulang. Artinya kalau ada yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya atau penanya atau penanggap sebelumnya tidak lagi diulang. Tapi boleh ditambahkan yang belum tersampaikan. Lalu kemudian anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman.
waktu maksimal umpan balik itu 15 menit, karena tadi kan sebenarnya 10 menit ya, supaya dari durasi untuk presentasi 20 menit. Total durasi untuk setiap kelompok, baik itu presentasi maupun pemberian umpan balik adalah 30 menit. Sampai di sini ada yang ingin bertanya Ibu Bapak? Halo? Kalau sudah dipahami silakan tekan fitur jempolnya kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya terkait dengan itu. Oke, baik, kita lanjut lagi kalau begitu. Nah, untuk mengacak kelompok yang akan tampil pertama, kita akan menggunakan online stopwatch juga, sama seperti tadi, tetapi yang kita gunakan adalah crane mesin. Kita coba ya. Oke, kita acak. Karena di sini ada 3 kelompok, jadi kita akan membuat 3 kelompok. Masih sama seperti tadi Ibu Bapak ya, random name picker. Jadi kalau misalnya mau mengacak untuk tampilnya siswa kita boleh menggunakan ini. Tapi kita boleh menggunakan yang berbeda, boleh pakai ini, well, boleh magic head, magic box, dan sebagainya. Dan sekarang kita coba pakai yang ini, ya, mesin crane mesin. Kita coba yang ini, karena ada 3 kelompok, maka kita akan ubah dulu. Kita clear kelompok 1, kelompok 2, lalu kemudian kelompok 3. Oke, kita save as. Oke, kita tunggu dulu, terus simpan. Oke, kita get. Oke, kita mulai. Kira-kira kelompok berapakah yang akan tampil pertama? Oke, kita kasih pindah-pindah ya Ibu Bapak ya. Kira-kira mesin ini akan mengambil kelompok berapa? Oke, kelompok 1 yang akan tampil pertama. Selanjutnya, kelompok berapakah setelah kelompok 1? Kita coba ambil yang di sini. Wah, ternyata kelompok 2. Sepertinya berurut. Dan kelompok. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, untuk efisiensi waktu mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Dan saya serahkan kepada moderator kelompok 1 untuk memulai. Silakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rahmaniar SE SPD MHUM GR selaku fasilitator. Yang terhormat Ibu Andi Eka Purnamasari SPD MPD dan Pak Irwan SPD selaku pengajar praktik serta Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai 5 ide penerapan kompetensi sosial emosional jenjang SD. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu Ibu Selvi Mandasari sebagai pemateri, Ibu Erwana sebagai penanya, dan Ibu Sri Uli sebagai penjawab atau penanggap. Nah, sesi diskusi kita kali ini terdiri atas 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, selanjutnya sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Selvi Mandasari untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Tabe Bu, sudah tampil? Sudah. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 terkait modul 2, yaitu modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional.
Adapun fasilitator dan pengajar praktik yaitu Ibu Rahmaniar dan pengajar praktik Ibu Andi Eka Purnamasari dan Bapak Muhammad Irwan. Selanjutnya, adapun ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Yang pertama yaitu ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu latihan pernafasan dengan teknik stop atau termasuk dalam pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu menginstruksikan semua murid menghentikan sejenak semua aktivitas, kemudian meminta murid duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks, dan meletakkan kedua tangan di atas paha, dan guru memutar instrumen musik yang dapat membuat murid rileks. Kemudian yang kedua, menginstruksikan semua murid menarik nafas, merasakan udara segar masuk ke hidung, lalu menghembuskan sebanyak 2-3 kali. Kemudian yang ketiga, menginstruksikan semua murid mengamati apa yang sedang dirasakan pada tubuh, mengamati perut yang mengembang sebelum membuang nafas, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya dalam posisi semua anggota tubuh rileks. Kemudian yang keempat, pada tahap ini latihan selesai, kemudian melanjutkan aktivitas pembelajaran dengan perasaan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih positif. Adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat guru dan murid, kemudian tempat di kelas, waktu pelaksanaan di awal dan di akhir pembelajaran, untuk perlengkapannya yaitu instrumen musik. Kemudian selanjutnya yang kedua, ada manajemen diri. Adapun bentuk implementasinya yaitu membuat jurnal harian atau melakukan refleksi, yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Adapun deskripsi kegiatan pembelajarannya, yang pertama, murid menyiapkan jurnal refleksi harian yang pernah guru bagikan. Kemudian yang kedua, guru meminta murid untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan menuliskannya di jurnal harian masing-masing murid. Seperti menuliskan yang perasaannya selama belajar, kemudian hal-hal menarik selama proses pembelajaran, kemudian materi yang mereka ketahui, kemudian seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan pada pertemuan berikutnya. Adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat guru dan murid, tempat di kelas, kemudian waktu di akhir pembelajaran, perlengkapan yaitu buku jurnal refleksi harian. Yang ketiga, kesadaran sosial. Bentuk implementasinya yaitu kegiatan Jumat Berkah, termasuk penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Adapun deskripsi kegiatan pembelajarannya, yang pertama, mengumpulkan murid di lapangan sekolah, kemudian yang kedua, menyampaikan program Jumat Berkah pada murid, yang ketiga, murid yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan Jumat Berkah ini menyisihkan sebagian uang jajannya. Kemudian yang keempat, sumbangan yang terkumpul disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Adapun deskripsi tambahannya yang terlibat yaitu semua warga sekolah, kemudian tempat pelaksanaan kegiatan Jumat Berkah di sekolah, waktu berlangsungnya kegiatan tersebut setiap hari Jumat. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan yaitu kotak sumbangan. Kemudian yang keempat, ada keterampilan relasi, yaitu bentuk implementasinya kerja kelompok yang termasuk dalam integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Adapun deskripsi kegiatan pembelajaran, yang pertama, guru membentuk kelompok secara heterogen. Kemudian yang kedua, setiap kelompok diberikan suatu permasalahan dan meminta mereka
untuk menemukan solusi terkait permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, guru berkeliling pada setiap kelompok dan meminta mereka untuk aktif dalam berdiskusi. Kemudian yang keempat, guru mengarahkan murid untuk mengemukakan pendapatnya dengan penuh percaya diri dan menghargai pendapat orang lain. Adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat guru dan murid, kemudian tempat berlangsungnya kegiatan tersebut di kelas, waktu pelaksanaannya selama jam pelajaran, adapun perlengkapan yang dibutuhkan yaitu RPP dan LKPD. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya yaitu pada kegiatan membuat keyakinan kelas dan termasuk dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Adapun deskripsi kegiatan pembelajarannya, yang pertama, guru menjelaskan kepada murid terkait keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, murid menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Yang ketiga, membahas keyakinan kelas yang telah ditulis oleh murid. Yang keempat, memilah keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang kelima, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Yang keenam, menyepakati keyakinan kelas. Yang ketujuh, mendesain keyakinan kelas semenarik mungkin kemudian ditempel di kelas. Adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat ada guru dan murid, kemudian tempat pelaksanaannya di kelas, waktu pelaksanaannya di awal semester, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan yaitu ada sticky note dan pulpen. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Bentuk penguatan yang pertama yaitu menjadi teladan. KSE yang dikembangkan semuanya yaitu yang pertama ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian adapun deskripsi kegiatan penguatannya, yang pertama berbagi praktik baik, kemudian disiplin waktu, berpakaian rapi sesuai aturan yang ditentukan, kemudian bersikap peduli terhadap warga sekolah, menerapkan budaya 5S, kemudian bertanggung jawab terkait tugas sebagai pendidik. Adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat semua warga sekolah, tempat pelaksanaannya itu di sekolah, waktunya hari efektif sekolah, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan, laptop, LCD, WiFi, RPP, dan surat tugas guru. Kemudian bentuk penguatan yang kedua yaitu belajar, KSE yang dikembangkan ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun deskripsi kegiatan penguatannya, yang pertama yaitu mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi, kemudian yang kedua bekerja sama dalam mengaktifkan komunitas belajar sekolah, kemudian yang ketiga melakukan refleksi diri dalam setiap kegiatan pembelajaran. Adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat semua warga sekolah, tempat berlangsungnya kegiatan tersebut di sekolah, kemudian waktu pelaksanaannya setiap hari efektif sekolah, perlengkapan laptop, LCD, WiFi, RPP, jurnal refleksi diri. Terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu Dewi, meet-nya Ibu Dewi, meet. Terima kasih. Itulah pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Selvi Mandasari mengenai 5 ide penerapan kompetensi sosial emosional jenjang SD. Terkait hal ini, kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Kami mempersilahkan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok kami. Dari kami persilahkan Ibu Sahriani. Silakan, Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau dilihat, jadi saya langsung saja. Kalau dilihat tadi dari materinya sudah cukup bagus, kemudian sudah menarik juga. Kemudian adapun pertanyaan saya di keterampilan relasi tadi,
di situ membentuk kelompok dan aktif untuk berdiskusi. Nah, ini kan di jenjang SD, Bu. Jadi bagaimana cara apa yang harus kita lakukan sebagai guru agar murid kita bisa mengemukakan pendapatnya dengan penuh percaya diri sehingga bisa terbangun keterampilan berelasi yang positif dengan temannya. Nah, kita ketahui itu bahwa kalau di SD untuk melakukan diskusi itu atau siswa itu mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi biasanya tidak percaya diri, biasanya juga tidak mau ngomong atau tidak mau berbicara. Jadi cara apa yang bisa kita lakukan sebagai guru kaitannya dengan keterampilan berelasi? Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya dari Ibu Sahriani, yakni cara apa yang harus kita lakukan sebagai guru agar murid bisa mengemukakan pendapatnya dengan penuh percaya diri sehingga terbangun keterampilan relasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa siswa SD itu terkadang malu untuk mengemukakan pendapat dan tidak percaya diri. Untuk sementara pertanyaan kami tampung. Selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, adapun pertanyaan kami yaitu seputar tadi hasil dari kelompok 1 tentang ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid SD. Kita ketahui bahwa kita sebagai guru SD itu pasti menghadapi siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Adapun pertanyaan saya di sini yaitu apakah pembelajaran sosial emosional ini bisa kita jadikan patokan atau dasar dalam pemberian penilaian prestasi siswa? Karena kadang itu ada siswa yang pintar tetapi nakal, ya biasa seperti itu. Dan bagaimana juga cara kita menghadapi tantangan atau hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang siswanya banyak dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bu. Saya ulang pertanyaannya. Apakah pembelajaran sosial emosional bisa kita jadikan patokan atau dasar dalam memberi penilaian prestasi kepada siswa? Serta bagaimana cara menghadapi tantangan atau hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, mengingat siswa kita memiliki karakter yang berbeda. Itu pertanyaan dari kelompok 3. Untuk sementara kami menerima 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Ibu Sahriani, mungkin dari kelompok saya ada yang mau menanggapi atau menjawab. Saya persilahkan kepada Ibu Erwana. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi pertanyaan Ibu Sahriani, cara yang dilakukan guru agar murid bisa mengemukakan pendapat dengan penuh percaya diri. Sedangkan kita ketahui di SD ya, kalau mengemukakan pendapat saya berdiskusi itu biasanya tidak mau berbicara atau tidak percaya diri. Untuk membantu mengemukakan pendapat dengan percaya diri dan membangun keterampilan berelasi yang positif, menurut saya bisa kita lakukan strategi dalam pembelajaran. Misalnya kita menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Artinya dalam hal ini kita membangun kepercayaan dengan memastikan lingkungan kelas terasa aman untuk berpendapat, berbicara tanpa takut dihakimi, menanggapi pendapat murid dengan positif dan memberi dorongan untuk berbicara lebih banyak.
Artinya kita juga bisa memberi umpan balik walaupun tidak sepenuhnya pendapat siswa jika melakukan persentase tepat, kita tetap memberikan reward dengan tepuk tangan, kita fokus pada usaha dalam proses berpikirnya. Kita bisa memberikan pujian untuk memotivasi murid agar lebih percaya diri, berikan dukungan yang emosional dengan cara mengenali dan mendukung perasaan murid yang mungkin merasa gugup atau cemas dengan memberikan dorongan positif. Cara lain yang kita bisa lakukan mungkin juga kita juga bisa lebih melatih berbicara kecil, artinya dia melatih berbicara dulu dalam kelompok kecilnya sebelum naik ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dengan ini bisa mengurangi kecemasannya. Kita juga dalam pembelajaran kita berikan kesempatan untuk berbicara bagi setiap murid. Misalnya dalam pembelajaran kita memberikan kesempatan, istilahnya sistem rotasi, maksudnya agar setiap bisa murid berpendapat, giliran berbicaranya diberi kesempatan untuk siswa untuk berbicara supaya sudah terbiasa berbicara di depan teman-teman mereka. Ya Bu, hanya itu yang bisa saya berikan penjelasan. Terima kasih. Selanjutnya untuk memperkuat jawaban dari kelompok kami, saya persilahkan kepada Ibu Selvi Mandasari. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sedikit tambahan dari pendapat Ibu Irwana tadi. Jadi supaya murid lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya, terutama dalam kegiatan diskusi, di mana seperti yang kita ketahui itu anak SD itu masih malu-malu mengemukakan pendapatnya dan masih takut salah. Nah, selain yang dipaparkan tadi atau yang disampaikan sama Ibu Irwana tadi, menurut saya membangun hubungan baik di kelas itu juga sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri murid, baik itu hubungan baik antara guru dan murid maupun antara murid dengan murid. Misalnya seperti kita menyapa murid hal-hal yang tidak berkaitan atau hal-hal di luar jam pelajaran, kemudian merolling tempat duduk murid supaya semuanya saling berbaur, bukan hanya itu-itu saja temannya. Nah, menurut saya dengan menjalin hubungan baik, kemudian mereka saling mengenal dan sering bertegur sapa, tentunya itu juga akan melatih rasa percaya diri murid, sehingga lebih mudah mengemukakan pendapatnya. Kemudian selain itu juga menyusun kegiatan kelompok yang menarik juga merupakan salah satu faktor penting untuk agar murid dapat termotivasi untuk aktif terlibat dalam kegiatan kelompok tersebut, sehingga mereka mau aktif terlibat dan mengemukakan pendapatnya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari kelompok saya. Sedikit juga tambahan dari saya, Bu, bahwasanya untuk melatih anak-anak atau memancing anak-anak supaya mau mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri itu setidaknya kita melakukan pembiasaan. Kita biasakan murid untuk selalu tampil di depan. Seperti contoh kecil, kita suruh menulis kalimat, kemudian dibaca. Mungkin itu salah satu cara untuk membiasakan murid kita tampil di depan teman-temannya, atau menyampaikan pada hari itu bisa sebelum belajar kita suruh murid naik menceritakan pengalamannya walaupun hanya beberapa kalimat saja. Dan yang paling penting tadi itu adalah kita menciptakan lingkungan kelas yang aman dan terbuka. Artinya kita menghargai perbedaan pendapat. Kita tekankan kepada murid bahwa kita harus selalu mengutamakan perbedaan pendapat dan menghindari kritikan yang merendahkan, karena itu justru menjatuhkan kepercayaan diri teman. Dengan begitu murid bisa merasa nyaman dan berbicara tanpa takut dihakimi. Saya kira begitu dari kelompok kami. Bagaimana dengan Ibu Sahriani?
Terima kasih Bu atas jawabannya. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi di sini mungkin kita bisa menerapkan beberapa strategi ya, seperti yang Ibu tadi katakan bahwa memberikan reward kepada siswa, melakukan pembiasaan berbicara di depan kelas, atau kita bisa merolling tempat duduk siswa supaya mereka itu bisa berbaur. Jadi mungkin strategi ini nanti akan saya terapkan juga di sekolah saya, utamanya di kelas saya. Saya ingin mencoba agar siswa saya bisa mengemukakan pendapatnya. Mungkin itu Bu, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Asira. Pertanyaannya, apakah pembelajaran sosial emosional ini bisa kita jadikan patokan atau dasar dalam memberi penilaian prestasi siswa? Serta bagaimana cara menghadapi tantangan atau hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang siswanya memiliki banyak karakter yang berbeda. Bagaimana dengan anggota kelompok saya? Siapa yang ingin memberi tanggapan atau jawaban? Saya persilahkan kepada Ibu Erwana. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi pertanyaan dari kelompok 3 yaitu apakah pembelajaran sosial emosional itu bisa kita jadikan patokan atau dasar dalam memberikan penilaian prestasi siswa? Kalau menurut saya bisa ya, karena PSE itu sebagai bagian dari penilaian holistik, artinya penilaian prestasi siswa sebaiknya mencakup aspek akademis serta keterampilan sosial dan emosional. PSE membentuk karakter dan keterampilan ini dapat mempengaruhi prestasi akademis dan interaksi sosial. Untuk menilai PSE ini kita gunakan dalam observasi atau jurnal refleksi dan umpan balik dari teman sejawat. Rubrik ini mengukur keterampilan seperti misalnya empati, manajemen diri dan kerjasama, keterampilan berelasi. Contohnya kita lakukan penilaian dalam kegiatan kerja kelompok. Kita menilai dengan kerjasamanya atau kegiatan diskusi dalam pembelajarannya. Sedangkan yang menghadapi tantangan dalam menerapkan pembelajaran PSE tadi di kelas yang siswanya banyak, mungkin di sini kita melakukan pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan emosional dengan cara melakukan pemetaan awal terhadap karakteristik dan kebutuhan siswa. Kemudian teknik pembelajaran kita lakukan yaitu misalnya kita melakukan teknik pembelajaran kecil, teknik pembelajaran kelompok kecil untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa. Dalam memberikan perhatian lebih kepada siswa, kita mengadakan kelompok kecil. Dalam kelompok kecil dapat membantu siswa berlatih keterampilan sosial dan emosionalnya tanpa merasa tertekan. Kita juga bisa mengelola dinamika kelas. Artinya kita ciptakan aturan kelas yang jelas dan konsisten terkait perilaku sosial dan emosional. Kita berikan penguatan positif dan konsisten dalam menegakkan aturan untuk mendukung iklim kelas yang positif. Contohnya kita membuat keyakinan kelas, karena dalam membuat keyakinan kelas itu semua siswa terlibat. Tentunya memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial mereka. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari anggota kelompok saya. Oke, saya persilahkan dari Ibu Sahriani untuk memberikan tanggapan. Silahkan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau menurut saya itu pembelajaran sosial emosional itu tidak bisa dijadikan satu-satunya sebagai patokan penilaian prestasi. Kenapa saya bilang begitu?
karena ada kan yang namanya nilai sumatif dan formatif. Mungkin bisa kita jadikan sebagai indikator penting saja. Iya, sebagai indikator penting bagi prestasi siswa. Seperti misalnya alasannya kenapa misalnya sekarang kan kita berada di keterampilan abad 21. Jadi PSE itu pembelajaran sosial emosional itu bisa kita kembangkan kepada siswa kita, yaitu keterampilan berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi, berpikir kritis. Kemudian untuk tantangan dalam menerapkan PSE di kelas itu yang siswanya beragam, mungkin bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagai guru kita bisa menjadi model bagi siswa kita, bagaimana kita bisa menunjukkan empati kepada mereka. Kemudian juga di dalam kelas itu kita bisa melibatkan siswa secara aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional. Mungkin begitu, mungkin cukup 2 contoh saja dari saya. Terima kasih Bu, mungkin itu saja tambahan dari saya, dan saya meminta pencerahan dari Ibu Fasil bagaimana ini, apakah memang yang tadi itu bisa dijadikan dasar penilaian untuk prestasi siswa atau hanya dijadikan indikator penting saja. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya Bu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Selvi Mandasari. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait pertanyaan dari kelompok 3 tadi, apakah pembelajaran sosial emosional ini bisa dijadikan patokan atau dasar dalam memberikan penilaian prestasi murid? Jadi di sini kita memiliki beberapa pendapat yang mungkin berbeda, tapi di sinilah tempat kita untuk bagaimana kita nanti menemukan jawaban terkait dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Asira. Nah, kalau menurut saya juga di sini sama dengan pendapat dari Ibu Sahriani. Menurut saya pembelajaran sosial emosional ini tidak bisa dijadikan patokan atau dasar dalam memberikan penilaian prestasi kepada murid, karena ada banyak aspek yang dinilai oleh guru dalam menentukan prestasi murid. Namun ketika murid mengembangkan kompetensi sosial emosional ini, mereka akan lebih siap mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, sehingga akan berdampak positif pada prestasi akademis mereka. Namun menurut saya tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan prestasi murid, tapi mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Adapun untuk menghadapi tantangan yang dialami oleh guru, mungkin kembali lagi ke diri guru itu sendiri, bagaimana mereka bisa menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid dengan memberikan contoh-contoh yang nyata, di mana guru bukan hanya menyampaikan hal-hal baik yang harus dilakukan oleh murid, tapi guru memberikan contoh secara langsung dengan berperilaku maupun bertutur kata yang baik. Kemudian berikutnya bagaimana juga guru mengendalikan emosi. Jangan hanya menyampaikan kepada murid bahwa tidak boleh emosi, kemudian atau sedikit diejek sama temannya langsung memukul temannya, tapi guru juga harus memberikan contoh seperti apa mengendalikan emosi yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk pertanyaan dari Ibu Asira tadi ada 3 jawaban. Mungkin ada perbedaan, tetapi PSE ini sebenarnya memainkan peran penting dalam perkembangan menyeluruh. Artinya
kompetensi anak atau kognitif anak itu bisa terbentuk dengan baik ketika sosial emosional anak itu juga baik. Kemudian PSE ini bukan hanya fokus juga pada akademis saja, tetapi juga fokus pada kemampuan siswa dalam mengelola diri, interaksi, dan perilaku terhadap orang lain di lingkungan masyarakat. Jadi kalau menurut saya semuanya berkaitan sebenarnya, cuma terkadang kita memiliki persepsi yang berbeda. Nah, sebelum nanti Ibu Fasil memberikan kita pencerahan mengenai hal ini, saya masih membuka satu pertanyaan agar nanti semua yang menjadi beban kita atau pertanyaan kita bisa tercover nanti. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau sudah tidak ada, bagaimana saya persilahkan kepada Ibu Rahmaniar untuk memberikan pencerahan kepada kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1, Ibu Bapak. Ini luar biasa ya materinya. Saya melihat tadi slide show-nya itu, materinya itu luar biasa lengkap karena disertai dengan deskripsinya. Jadi memang supaya kita tidak bias lagi untuk menentukan, ini sudah dilengkapi dengan deskripsi. Tampilannya juga sudah menarik ya, tidak lagi dalam bentuk video. Oke, teman-teman sekalian, terkait dengan pertanyaan tadi yang menjadi diskusi yang luar biasa, ini bagus juga ya tadi yang mengangkat tentang itu. Apakah kompetensi sosial emosional ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi untuk penilaian prestasi murid kita di kelas? Nah, Ibu Bapak sekalian, ada sebuah, sebelum saya menjawabnya, ada sebuah kata bijak yang sempat saya tulis ya. Saya perlihatkan dulu sebelum teman-teman nanti akan memutuskan kira-kira kompetensi sosial emosional ini apakah penting masuk dalam ranah penilaian utama ataukah itu hanya menjadi indikator saja. Oke, kita lihat dulu ya. Ini sebenarnya saya ingin masukkan nanti dalam penguatan saja. Nah, ini saya sempat ini saya masukkan dari berbagai penelitian ya terkait dengan pentingnya penilaian kompetensi sosial emosional. Bahwa kompetensi atau kemampuan sosial emosional ini adalah aset, sebuah aset nyata untuk masa depan anak kita. Karena buktinya kesuksesan seseorang itu bukan karena ia cerdas atau ber-IQ tinggi, tapi karena ia pandai berelasi atau ia pandai dalam hal sosial emosionalnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi titik terang Ibu Bapak sendiri, Ibu Bapak sekalian untuk menentukan kira-kira dalam kompetensi sosial emosional ini sangat apakah sangat mempengaruhi dalam proses penilaian kita di kelas. Nah, terkait dengan rubriknya Ibu Bapak bisa menggunakan lembar observasi. Jadi kalau untuk penentuan layak atau tidaknya untuk masuk penilaian, sepertinya sangat layak. Dan memang dalam proses penilaian kompetensi sosial emosional ini, kalau kita lihat dari penelitian ya, 70% anak-anak dikatakan sukses itu karena ia pandai dalam berrelasi atau dalam hubungan sosial emosional. Sedangkan 30%-nya itu dibentuk dari akademiknya atau pengetahuannya atau kognitifnya. Jadi untuk penilaian sosial emosional itu saya anggap itu adalah penilaian utama. Karena dalam seperti yang dikatakan oleh Bu Suryani tadi bahwa ketika sosial emosionalnya anak-anak sudah rendah, maka untuk apa ia pintar misalnya, tetapi kalau tidak ditopang dengan kemampuan sosial emosional. Jadi kemampuan sosial emosional ini di mana dinilainya? Bagaimana kita untuk memutuskan, karena ini sifatnya kualitatif ya, kalau pendeskripsian. Kira-kira kita menilainya dengan cara apa? Kita bisa menilainya dengan cara melakukan observasi atau membuat lembar observasi. Nah, di lembar observasi itu Ibu Bapak bisa melihat di PMM, itu dalam kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, karena RPP kita itu atau modul ajar yang kita buat nantinya, itu harus menunjukkan kompetensi sosial emosional di dalamnya. Sehingga kompetensi sosial emosional ini masuk dalam ranah penilaian. Ya, masuk dalam ranah penilaian. Lalu bagaimana untuk menilainya? Lihat kompetensi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi di PMM itu ada 4 ya pendekatan ketika kita ingin menilai. Yang pertama, Ibu Bapak bisa menggunakan rubrik penilaian
Terus kedua, Ibu Bapak bisa menggunakan rentang nilai atau interval nilai. Terus yang ketiga, Ibu Bapak bisa menggunakan deskripsi penilaian. Dan yang keempat, Ibu Bapak bisa menyandingkan antara rubrik dengan interval nilai. Kalau untuk penilaian kompetensi sosial emosional, sebaiknya karena ini bersifat deskripsi, Ibu Bapak bisa menggunakan rubrik. Rubriknya apa? Rubriknya itu bisa kita gunakan pengamatan, contohnya sebagian besar terpenuhi. Anggaplah misalnya kelihatan bagaimana anak-anak bisa berelasi, kemampuan relasinya dengan teman-temannya. Jadi bisa kita munculkan di situ belum terlihat, sudah terlihat, atau sebagian terlihat. Kita tinggal mencentang di situ. Dan di situ kita bisa berikan indikator-indikator penilaian apakah anak-anaknya sudah terlihat kematangannya dalam berelasi atau tidak dari rubrik penilaian yang telah kita buat tadi. Rubrik penilaian itu kita masukkan dalam lembar observasi. Jadi lembar observasi itu kita bisa lakukan pengamatan pada saat apa? Pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Ini kentara sekali kan anak-anak kita. Contoh tadi kegiatannya di kelompok 1, salah satunya itu adalah dengan berdiskusi. Kita bisa lihat kentara itu anak-anak individual. Tapi itu juga adalah kita tidak boleh juga memaksakan anak-anak individual untuk masuk. Tapi kita bagaimana kita memberikan keteladanan terlebih dahulu. Bagaimana pentingnya berkolaborasi. Kita tunjukkan terlebih dahulu kepada mereka. Lalu kemudian nanti setelah kita memotivasi mereka dan menginspirasi mereka, barulah kita melakukan pengamatan. Mungkin saja itu juga menjadi preferensi belajarnya dia. Tapi lihat lagi karakter yang lainnya dalam membuat lembar observasi di kelas. Oke, mungkin seperti itu ya Ibu Bapak ya, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:10 menit. Kita beri lagi waktu untuk kelompok 2. Nanti penguatan secara detailnya akan saya sampaikan setelah semua kelompok menyampaikan materinya. Oke, bagaimana Ibu Bapak? Kita lanjut ke kelompok 2. Tapi Bu, mau dulu. Belum tadi ditutup. Oh, belum ditutup. Iya. Ya, kalau begitu ditutup dulu ya, karena kita beralih ke kelompok 2. Terima kasih atas penguatannya Bu. Jadi pertanyaan tadi dari Ibu Asira mengenai apakah KSE dapat dijadikan dasar dalam memberikan penilaian, jawabannya KSE dapat dijadikan dasar dalam memberi penilaian ke siswa. Jadi kita tutup diskusi kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sejatinya kompetensi KSE ini tidak hanya mendukung keberhasilan akademis dan profesional, tetapi juga memperkuat kesejahteraan emosional serta kualitas hubungan sosial kita. Melalui kesadaran diri, pengelolaan emosi yang baik, serta empati yang mendalam, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, saling menghargai, mendukung satu sama lain. Mari terus mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan, baik di lingkungan sekolah maupun pekerjaan. Semoga diskusi kita memberikan manfaat serta inspirasi untuk melanjutkan upaya kita dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi tangguh secara emosional. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2, moderatornya diambil alih. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rahmaniar, SS, SPD, MHUM, GR, yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik, Bapak Muhammad Irwan, SPD, dan Ibu Andi Eka Purnamasari, SPD, MPD, serta teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang kesemuanya saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam Rukol, ruang kolaborasi sebagai salah satu kegiatan dalam pendidikan guru penggerak. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua sebagai umat Islam. Adapun anggota kelompok kami,
yang yaitu kelompok 2 terdiri atas 3 orang, yaitu saya sendiri Ibu Fitriani, yang kedua Ibu Ekawati, dan ketiga Ibu Sahriani. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Pemateri, dalam hal ini Ibu Ekawati, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 5 ide penerapan dan keterampilan sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikan di SMP. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya mewakili kelompok kami, kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang tugas kami pada hari ini, yaitu modul 2.2 ruang kolaborasi kelompok 2 tentang pembelajaran sosial emosional. Di mana anggota kelompok kami ada saya sendiri, Ibu Ekawati, Ibu Sahriani, dan Ibu Fitriani. Nah, pada tugas kita yaitu mendiskusikan dan menyusun 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang diampu dan dituliskan dalam bentuk presentasi, dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari. Nah, yang pertama yaitu kesadaran diri. Nah, jadi di mana di sini bentuk implementasinya itu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, di mana deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu misalnya yang pertama, guru mempersilakan murid untuk berdoa sebelum belajar. Yang dikatakan guru misalnya, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita laksanakan mendapatkan berkah dan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, guru mengingatkan keyakinan kelas dengan mengatakan, nah, anak-anak, tak henti-hentinya Ibu untuk mengingatkan mengenai keyakinan kelas kita agar bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati. Nah, di mana adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat adalah guru dan murid dan dilaksanakan di dalam kelas waktu yaitu sebelum pembelajaran maksimal 10 menit. Nah, di mana perlengkapan yang kita butuhkan yaitu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Yang kedua, manajemen diri. Nah, di mana bentuk implementasi dari integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang deskripsi kegiatan pembelajaran yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, guru mengontrol emosi saat kondisi kelas kurang kondusif. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dalam pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan refleksi. Nah, di mana deskripsi tambah itu yang terlibat yaitu guru dan murid, dan tempatnya itu di kelas, kemudian waktu terlaksananya itu selama pembelajaran, kebutuhan yaitu perangkat dan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Nah, di mana bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, di mana deskripsi kegiatan pembelajaran misalnya yang pertama mengumpulkan sumbangan untuk menengok teman yang sedang sakit. Yang biasa dilakukan guru yaitu guru mengkondisikan murid untuk menyisihkan sebagian uang jajannya yang biasa dikatakan guru, anak-anak, karena ada teman kita yang sedang sakit,
dan sudah lebih dari 5 hari kita akan memberikan sumbangan seikhlasnya sebagai bentuk empati kita kepada teman yang sedang sakit. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan murid untuk berempati kepada orang lain. Yang terlibat yaitu guru dan murid di mana di sekolah dan waktunya itu kurang lebih 15 menit. Kemudian kebutuhan atau perlengkapan tempat mengumpulkan uang dan biasa waktunya itu menjenguk teman itu biasa kita lakukan pada saat pulang sekolah. Nah, selanjutnya keterampilan relasi. Di mana deskripsi kegiatan bentuk implementasinya itu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, di mana guru meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing, pecahkan kasus yang ada pada LKPD bersama dengan anggota kelompok masing-masing. Silakan kalian bekerja sama dengan baik dan kompak bersama anggota kelompok kalian, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang terlibat yaitu guru dan murid, di mana di dalam kelas pada kegiatan inti minimal atau maksimal 30 menit dan perlengkapan yaitu LKPD. Dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana bentuk implementasi yaitu integritasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik yaitu musyawarah pemilihan ketua OSIS ya, di sini saya salah ketik. Nah, kemudian di sini deskripsi kegiatan pembelajarannya. Jadi kepala sekolah, guru dan seluruh murid melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua OSIS pada tahun ajaran baru. Murid diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Guru dan murid bersama-sama melakukan musyawarah, melakukan voting. Misalnya, anak-anak sekarang kita sudah memasuki awal tahun pembelajaran baru, maka kita akan memilih pengurus OSIS yang baru. Anak-anakku sekalian, mari kita melakukan pemilihan ketua OSIS, mari kita menggunakan hak pilih kita dalam pesta demokrasi kecil ini. Jadi di mana yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru dan murid, dan tempatnya itu di ruang aula. Waktunya itu yaitu awal tahun ajaran baru atau dikondisikan, kemudian kebutuhan atau perlengkapan alat tulis, kertas dan papan tulis. Nah, yang kemudian tabel berikutnya yaitu pada tabel 3.2 di mana ada ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah di jenjang SMP. Nah, di mana bentuk penguatan itu menjadi teladan, menciptakan budaya mengapresiasi kinerja. Misalnya KSE yang dikembangkan yaitu pertama manajemen diri, yang kedua kesadaran sosial, di mana deskripsi kegiatan yang pertama memberi contoh dalam berperilaku yang positif, kemudian guru dilibatkan dalam kegiatan Jumat Berkah. Yang ketiga, guru datang dan pulang tepat waktu. Nah, kemudian deskripsi kegiatan tambahannya itu adalah warga sekolah, kemudian dilakukan di sekolah. Di mana yang kedua, bentuk penguatan kolaborasi yaitu membuat komunitas praktisi, membuat media pembelajaran, di mana KS yang dikembangkan yaitu ada 5, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian deskripsi kegiatan yaitu mengajak setiap anggota untuk terlibat. Yang kedua, membagi tugas sesuai dengan kemampuan, berkolaborasi dalam membuat media pembelajaran. Jadi deskripsi tambahan yang terlibat yaitu kepala sekolah, saya dan rekan sejawat. Kemudian dilakukan di sekolah di luar jam belajar. Adapun perlengkapannya itu LCD, laptop, speaker, alat tulis dan lain-lainnya.
Jadi itulah tadi, presentasi tugas modul 2.2 dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemaparan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Dan pada kesempatan ini kami buka sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya. Silahkan Ibu Armida, silahkan Bu untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Setelah tadi melihat presentasi dari kelompok 3 kelompok 2 yang sangat sudah luar biasa dan sudah sangat jelas bagi saya. Namun ada beberapa hal yang masih ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kita sebagai guru bisa menghandle siswa dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena biasanya dalam pemilihan ekstrakurikuler ya contohnya masih ada siswa yang tidak memilih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Sedang dia mengikuti bakat dan minat teman akrabnya. Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kita sebagai guru menghandle siswa dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan misalnya dalam pemilihan ekstrakurikuler. Begitu Bu. Jadi untuk pertanyaannya saya tampung dulu ya Bu. Kita dulu beralih ke pertanyaan yang kedua. Silahkan Ibu Sri Ulia Seria memberikan pertanyaannya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih banyak atas presentasinya juga tadi sangat menarik dan sangat jelas. Ada yang membuat saya tertarik pada kegiatan bentuk penguatan manajemen diri. Di situ dikatakan guru akan mengontrol emosi saat kondisi kelas kurang kondusif. Nah, ini sering saya alami di kelas saya, apalagi di murid kelas 6 yang emosinya itu sudah sudah sama dengan anak-anak SMP yang sudah mulai puber-puber juga. Nah, terkadang saat diskusi itu sudah mulai ada rasa-rasa egois, sudah gampang ya seperti itulah anak-anak remaja. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana sejauh mana peran kontrol kita yang bisa kita lakukan dalam kegiatan tersebut. Bagaimana bentuk, apakah ada pelibatan siswa dalam mengelola emosi itu, atau adakah hal-hal lain yang semestinya kita sebagai guru lakukan saat kelas sedang tidak kondusif seperti yang dijelaskan tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan Ibu Haji Armida di sini, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat menghandle siswa kita dalam pemilihan ekstrakurikuler, karena biasanya siswa itu tidak memilih sesuai dengan bakat dan minatnya dalam ekstrakurikuler. Jadi mungkin ada teman-teman dari kelompok saya yang bisa memberikan jawaban atau menanggapinya. Dengan ini kami persilahkan. Pada kesempatan ini silahkan Ibu Sahriani untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Haji Armida. Silahkan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaannya tadi tentang pendekatan yang bisa dilakukan guru.
dalam pemilihan ekstrakurikuler ya. Jadi kalau menurut saya yang bisa dilakukan guru di sini adalah contohnya kita melakukan dialog bersama dengan siswa kita. Kita membuka komunikasi yang terbuka kepada siswa kita. Bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman untuk berbincang dengan mereka, misalnya satu persatu, kemudian menanyakan alasan mereka kenapa mereka memilih ekstrakurikuler tersebut. Kemudian bisa juga dilakukan dengan kegiatan refleksi diri. Nah, di mana di sini kita bisa melakukan tes minat dan bakat untuk siswa kita. Di sini kita bisa gunakan tes yang sederhana atau bisa melalui kuis untuk membantu siswa kita mengidentifikasi minat mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, atau satu itu saja Bu Di? Iya, satu dulu Bu. Iya, mungkin dari saya cukup itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Ya, silahkan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Silahkan untuk Ibu Ekawati, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, di mana tadi bagaimana kita sebagai guru bisa menghandle siswa dalam mengambil keputusan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya siswa kita itu hanya mengikuti bakat dan minat yang diikuti temannya. Jadi di mana dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu, siswa kita dilatih membuat suatu keputusan yang beralasan serta dapat dianalisis sesuai dengan fakta yang ada. Jadi di mana tugas kita sebagai seorang guru, kita mengarahkan murid kita akan kesadaran diri di mana minat dan bakat yang dipilih dalam kegiatan ekstrakurikuler ini harus sesuai dengan memberikan misalnya pandangan-pandangan, motivasi-motivasi akan prestasi yang akan didapatkan ketika mengikuti kegiatan yang sesuai dengan bakatnya. Bisa juga dengan penyebaran angket juga berfungsi sebagai bentuk penelusuran dan sarana bagi siswa untuk memilih jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Begitu tambahan dari saya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pengertiannya. Jadi di sini tadi jawaban dari kedua teman saya di sini. Yang pertama tadi dari Ibu Sahriani dalam kita dalam menghandle siswa kita dalam memilih ekstrakurikuler itu melakukan dialog bersama dengan siswa kita, menciptakan suasana yang nyaman, menanyakan mengapa mereka memilih ekstrakurikuler tersebut. Kemudian kita melakukan refleksi diri. Kemudian berdasarkan dengan tadi penguatan dari Ibu Eka, di situ kita melakukan melatih anak-anak, kemudian membuat alasan yang pasti. Kemudian kita memberikan pilihan kepada anak-anak kita dengan memberikan pilihan akan membantu anak-anak kita dalam memilih bakat dan minatnya. Dan sedikit tambahan juga bagi saya bahwa menghandle siswa dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terutama terkait dengan pemilihan ekstrakurikuler, memerlukan pendekatan yang membimbing mereka untuk memahami pentingnya memilih sesuai dengan bakat dan minat mereka. Berikut ada atau langkah-langkah yang bisa kita ambil seperti tadi mengajak siswa, kemudian kita memberikan informasi tentang berbagai ekstrakurikuler yang tersedia, termasuk deskripsi kegiatan, keterampilan yang dibutuhkan, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan sesi konseling atau bimbingan karir untuk membantu siswa mengevaluasi pilihan mereka berdasarkan minat dan kemampuan pribadinya. Yang selanjutnya di sini kita juga
memfasilitasi sesi tanya jawab kepada siswa kita, di mana siswa bisa bertanya tentang berbagai ekstrakurikuler dan mendapatkan perspektif dari teman-teman atau guru yang berpengalaman. Di sini juga kita bisa membantu siswa kita merencanakan tujuan jangka panjang mereka dan bagaimana ekstrakurikuler tertentu dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Di sini juga kita bisa sediakan contoh dan teladan. Kita bagikan kisah sukses siswa yang telah memilih ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat mereka, serta bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan mereka. Di sini juga kita kembangkan lingkungan yang mendukung. Sediakan kesempatan bagi siswa untuk mencoba berbagai ekstrakurikuler sebelum membuat keputusan akhir jika memungkinkan. Dengan langkah-langkah ini, guru dapat membantu siswa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam pemilihan ekstrakurikuler mereka, mengarahkan mereka untuk mengikuti minat dan bakat pribadi mereka, bukan sekedar mengikuti pilihan teman. Mungkin dari itu, Bu, dari kelompok kami. Bagaimana Ibu Haji Armidah? Terima kasih atas tadi 3 jawaban dari rekan. Itu sangat menginspirasi bagi saya. Di sini pentingnya kita sebagai guru memberikan contoh yang baik kepada siswa kita dan mengarahkan siswa kita memilih minatnya sesuai dengan minatnya, bukan mengikuti temannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan di kelas 1, karena di kelas 1 itu rata-rata biasanya itu kelas 1 itu SD itu biasa mengikuti minat temannya. Ya, jadi tadi pencerahan dari ketiga rekan tadi mudah-mudahan bisa saya terapkan di kelas saya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih juga, Bu. Jadi untuk selanjutnya kami beralih ke pertanyaan kedua dari Ibu Sri Ulia. Di sini pertanyaannya, sejauh mana peran kontrol guru dalam kegiatan mengontrol emosi saat kondisi kelas yang kurang kondusif di dalam manajemen diri? Apakah ada pelibatan siswa dalam kegiatan tersebut? Mungkin ada yang rekan-rekan dari kelompok saya yang bisa menjawab. Silahkan Ibu Sahriani, dipersilahkan, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Wuli, di mana sejauh mana peran kontrol guru dalam kegiatan mengontrol emosi saat kondisi kelas kurang kondusif. Jadi menurut saya untuk mengontrol emosi siswa di sini bukan semata-mata untuk mengarahkan siswa menjadi tenang saja, tetapi guru bisa menjadi model bagi siswanya, di mana guru bisa menjadi contoh bagi siswanya dalam mengelola emosi. Kemudian guru juga bisa menjadi fasilitator, bagaimana guru menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Dengan begini siswa bisa melihat atau mencontoh dari perilaku guru, atau guru bisa menjadi teladan bagi siswanya. Kemudian bisa juga peran guru di sini sebagai pendamping. Guru bisa memberikan dukungan emosional kepada siswanya, misalnya yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian apakah pelibatan siswa dalam mengelola emosi pribadi itu penting? Jadi menurut saya itu penting karena bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan perasaannya, bagaimana dia bisa meningkatkan kesadaran diri, bagaimana dia bisa mengelola atau bisa mengenali emosinya. Mungkin begitu, Bu, dari saya. Terima kasih, Bu. Dan saya persilahkan kepada Ibu Ekawati untuk memberikan tanggapannya atau menguatkan jawaban dari teman kita.
Silakan Bu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sedikit penguatan, dari saya. Jadi, sebelum kita mengontrol emosi, siswa kita, sebaiknya juga kita sebagai seorang guru memperbaiki dulu atau mengontrol dulu, emosi kita. Nah, jadi di mana sebagai seorang guru kita harus mampu mengontrol siswa atau kelas yang kita ajar. Jadi kita bisa melakukan dengan mengingatkan kembali tentang, kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, jadi, di mana kaitannya juga dalam meningkatkan kesadaran diri dengan memberikan, motivasi-motivasi atau pandangan-pandangan, yang positif. Itu sedikit penguatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi untuk Ibu Sri Uli di sini bahwa sejauh mana kontrol guru berperan dalam kegiatan mengontrol sosial emosi murid di sini. Tadi kedua teman saya berpendapat bahwa kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mengarahkan siswa menjadi tenang, tetapi juga kita sebagai guru harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi siswa kita. Karena kita itu guru, apapun yang kita perbuat itu pasti murid kita mencontoh. Dia pasti mencontoh kita. Jadi itulah yang pertama kita terapkan. Kemudian di sini kita juga berperan sebagai fasilitator, di mana kita harus menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Kemudian kita juga harus mendampingi siswa, mendukung siswa dalam emosionalnya pada siswa misalnya mengalami kesulitan. Jadi kita dampingi siswa kita. Kemudian di sini juga berdasarkan dengan jawaban tadi di situ kegiatan tersebut penting karena untuk memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengolah kesadaran emosinya, kemudian kesadaran dirinya dan emosionalnya. Di sini dari tadi Ibu Eka mengontrol diri itu kita terlebih dahulu juga itu berasal dari guru dulu. Jadi pada diri seorang guru dulu yang pertama, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas. Jadi disinilah gunanya kita membuat atau menyusun kesepakatan kelas bersama dengan siswa kita. Kemudian ini juga kesadaran diri bagi siswa. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita buat bersama, maka itu akan menimbulkan kesadaran diri bagi siswa kita. Dan sedikit juga saya tambahkan bahwa sejauh mana kontrol guru berperan itu tergantung pada pendekatan kita. Jadi sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ya sesuai dengan pendapat teman, yang kedua teman itu pendekatan-pendekatan semuanya yang dijelaskan. Jadi di sini peran kita sebagai guru, kontrol kita sebagai guru, sebagaimana guru itu berperan tergantung bagaimana pendekatan kita. Misalnya di sini ada beberapa guru mungkin lebih aktif mengarahkan siswa untuk tenang, sementara guru yang lain melibatkan siswa dalam mengelola emosi mereka sendiri melalui teknik seperti misalnya diskusi atau lebih ke relaksasi, melakukan kegiatan relaksasi. Peran guru seringkali mengajarkan strategi emosi yang efektif dan kemudian memfasilitasi penggunaan teknik tersebut oleh siswa. Demikian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kepada Ibu Uli, apa jawabannya sudah diterima, Bu? Ya, terima kasih Bu, jawaban yang sangat bermakna. Jadi intinya kita sebagai guru harus menjadi teladan dulu, karena memang betul saat kondusif kurang kondusif, gurunya juga terkadang terpancing emosinya. Jadi akhirnya keras-kerasan suara dan sebagainya. Jadi bagaimana kita guru menempatkan posisi, mengontrol emosi terlebih dahulu, selanjutnya menjadi teladan bagi siswa juga untuk mengelola emosi pribadinya. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu, apa saya
membuka lagi sesi pertanyaan. Stop, Bu, stop. Oh, Cukup. stop. Jadi untuk kegiatan sesi diskusi ruang kolaborasi pada hari ini, yaitu pembelajaran sosial emosional, maka dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional mencakup berbagai aspek penting tentang bagaimana sosial emosional berkontribusi pada perkembangan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di sini ada poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan sosial emosional yang terdiri atas kesadaran diri, pengelola emosi, keterampilan sosial, keterampilan berealisasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kinerja akademis. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang keempat, penerapan dalam kurikulum. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan pribadi siswa, meningkatkan pengalaman belajar mereka dan berkontribusi pada suasana sekolah yang positif dan produktif. Demikianlah hasil persentase dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan materinya dengan baik, dan juga tadi teman-teman dari kelompok lain juga memberikan tanggapan yang bagus-bagus. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi ada hal yang menarik ya dari kelompok 2 ini, khususnya di pengambilan keputusan. Di pengumpulan keputusan itu saya melihat betul-betul terurai dan kelihatan nama kegiatannya. Jadi nanti saya berharap untuk yang lainnya tadi sempat di poin pertama sampai keempat itu untuk KSE-nya itu tidak kelihatan nama kegiatannya di implementasi kegiatan. Mungkin nanti dibuat seperti di nomor 5. Itu di nomor 5 boleh diperlihatkan dulu PPT-nya kembali Ibu. Yang poin 5 pengambilan keputusan. Yang nama kegiatannya itu musyawarah pemilihan ketua OSIS. Ketua OSIS, oh iya Bu, ya. Sudah kelihatan? Oke, bisa diperbesar, ditekan yang tanda itu, tanda ini. Oh, ya. Oke, jadi ini Ibu Bapak ya bisa dilihat di sini sudah tergambarkan ya bentuk implementasi, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Jadi memang perlu ya di setiap bentuk implementasi itu dicantumkan nama kegiatan seperti ini. Jadi nama kegiatannya jelas. Jadi setiap kita melihat itu orang yang melihat itu tidak bias. Jadi orang akan melihat bahwa oh ini nama kegiatannya seperti ini. Jadi teman-teman baik yang pertama tadi ya maupun yang kelompok 2 kalau misalnya masih ada bentuk implementasi di setiap KSE tadi yang telah dibuat ternyata tidak memunculkan nama kegiatannya, nanti tolong dimasukkan ya supaya kelihatan betul-betul ini betul-betul spesifik. Jadi seperti ini. Ini sudah bagus yang nomor 5. Cuma tadi yang nomor 1 sampai 4 tadi saya belum melihat nama kegiatannya sehingga masih sedikit ngambang ya untuk bentuk implementasinya. Tapi kalau untuk poin 5 ini sudah bagus, di bentuk penguatannya juga sudah bagus karena sudah kelihatan juga nama kegiatannya, nama yang ingin dikuatkan dalam kompetensi sosial emosional siswa, yaitu membuat komunitas praktisi dan pembuatan media pembelajaran. Jadi lebih betul-betul lebih spesifik. Jadi teruraikan dan tergambarkan apa kegiatan yang akan dilakukan untuk menumbuhkan KSE siswa. Jadi itu. Oke, terima kasih banyak kelompok 2. Baik, untuk efisiensi waktu kita lanjut. Terima kasih kelompok 2 sekali lagi. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan moderator kelompok 3 mengambil alih. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
fasilitator Ibu Rahmaniar SS SPD MHUM GR. Yang saya hormati Ibu Bapak Pengajar Praktik, Ibu Andi Eka Purnamasari SPD MPD, dan Muhammad Irwan SPD, dan Ibu CGP yang hebat yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua dalam acara sesi diskusi presentasi pembelajaran sosial emosional. Dan tak lupa kita kirimkan selawat kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Jadi untuk pada hari ini perkenalkan dari kami dari kelompok 3 yang dimana anggotanya saya sendiri Muhammad Adil, dan yang kedua Ibu Aji Armida, dan yang ketiga Ibu Asirah. Adapun nanti pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Armida. Untuk mengefisienkan waktu kepada Ibu Aji Armida dipersilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya coba saya screen dulu apakah saya bisa. Sudah tampil kah? Belum? Masih proses. Oh ya. Ya. Sudah tampil Pak? Sudah Pak. Sudah Bu. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kolaborasi kami. Di mana di sini modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dan emosional, ruang kolaborasi CGP Angkatan 11 jenjang SMA. Perkenalkan, pengajar praktik Andi Eka Purnamasari, fasilitator Ibu Rahmaniar, dan pengajar praktik Muhammad Irwan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Muhammad Adil, dan Ibu Asyirah. 5 ide penerapan KSE, kompetisi sosial dan emosional. Yang pertama itu kesadaran diri. KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri. Bentuk implementasinya integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Skenario penerapannya deskripsi menanyakan hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati murid. Seperti anak-anak kira-kira apa ya hal di luar pelajaran yang sedang kalian minati sekarang. Coba tuliskan di secari kertas mengenai apa, kemudian ceritakan. Deskripsi tambahannya tentunya yang terlibat adalah guru dan murid. Dilakukan di dalam kelas, kemudian waktunya 10 menit. Ada perlengkapannya secari kertas dan ballpoint. Di sini melalui kegiatan ini murid dapat mengidentifikasi emosi di dalam diri. Misalnya biasa siswa kita, saya bu, cerita musik, kemudian ada yang cerita drakor, ya seperti itu. Kemudian kita lanjut pengembangan KSE manajemen diri. Nah, di sini biasa yang dikembangkan yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Kemudian skenario penerapannya yaitu mengambil jeda agar murid tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan relaksasi atau teknik stop. Kemudian memvalidasi murid dan memberi penguatan. Ayo anak-anak, kita jeda sebentar. Coba berdiri semua. Ambil napas yang panjang. Tahan. 1, 2, 3, lepas. Dengan pelan dan rasakan. Mari kita ulang 2 kali lagi. Nah, deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru dan murid. Kemudian dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran dengan waktu 5 menit.
Kemudian prosedur yang diucapkan langsung oleh guru. Melalui kegiatan ini, murid dapat mengelola emosi di dalam diri, menggunakan strategi pengelolaan stres, membantu untuk membangun atau meaningful. Ya, kita lanjut. Bermida. Ya. Mohon maaf saya boleh di slideshow Bu yang ada titik 3 di atas itu? Ada titik 3 di atas itu? Yang ini Bu? Iya, betul. Ya, minta maaf. Coba buka penampil PDF saja, Bu. Ada enggak present di situ? Tidak coba, ada, Bu, yang saya pakai. Coba diulang kembali ya. Oke. Ya, di situ. Coba pakai penampil PDF itu buka di penampil PDF ya. Itu. Oh ya, enggak kelihatan besar ya. Enggak bisa ya? Enggak ada present juga ya tertera. Present. Tertulis. Dapat diulang lagi? Tampilan 2 halaman enggak ada, Bu. Enggak bisa ya? Karena kurang buku saya pakai, Bu, jadi. Oh iya, enggak bisa besar. Apa? Saya lanjut, Bu. Iya, silakan, Bu. Minta maaf, Bu. Baru belajar juga. Yang mana tadi? Sudah masuk yang kesadaran sosial. Oh, kesadaran sosial, manajemen diri. Manajemen diri. Ya. Baik, kita lanjut mengenai kesadaran sosial, di mana bentuk implementasinya itu diintegrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Nah, deskripsi skenario penerapannya yaitu menggunakan model pembelajaran yang kooperatif dan membentuk kelompok untuk mengadakan diskusi. Sekarang kalian membentuk 4 kelompok ya, kemudian silakan berdiskusi mengenai topik ini yang telah Ibu sediakan di LKPD. Diskusikan dengan baik, gunakan bahasa dengan baik, hargai teman jika ada yang berbeda pendapat. Deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru dan murid. Kemudian dilakukan di dalam kelas. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran dengan waktu 30 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah LKPD. Nah, melalui kegiatan ini, murid dapat mempertimbangkan pandangan orang lain, kemudian mengakui kemampuan orang lain, merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Di sini biasa siswa saya tidak sependapat, kemudian ada juga yang siswa menurut pendapat saya begini, siswa diberikan kesempatan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan relasi. Nah, KSE yang dikembangkan keterampilan relasi, bentuk implementasinya, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Kemudian skenario penerapannya, yaitu meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing. Nah, biasanya guru berkata, setelah kalian berdiskusi mengenai topik dalam LKPD, kemudian kalian baca deskripsi kasus di LKPD, pecahkan kasus tersebut bersama dengan kelompok masing-masing. Silahkan bekerja sama dengan teman kelompoknya agar masalah mudah dipecahkan. Gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Nah, yang terlibat adalah guru dan murid. Kemudian dilakukan di dalam kelas. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran dengan waktu 30 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah LKPD. Nah, melalui kegiatan ini murid dapat berkomunikasi efektif, mengembangkan hubungan positif, mempraktikkan kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Nah, biasanya siswa berkata saya setuju, kemudian siswa lain seharusnya memang begitu solusinya. Nah, pengembangan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini implementasinya itu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Kemudian skenario penerapannya meminta murid merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah penting mempelajari topik hari ini? Berikan alasan. Kemudian deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid. Kemudian dilakukan di dalam kelas dan pada saat kegiatan pembelajaran bagian penutup dengan waktu 10 menit.
kemudian arahan guru. Melalui kegiatan ini, murid dapat menunjukkan keterbukaan pikiran, berlatih membuat keputusan yang beralasan. Setelah menganalisis informasi data dan fakta saat pembelajaran, biasanya siswa melakukan, saya Bu, penting sekali Bu, ya itu seperti itu. Kemudian tugas yang kedua, 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Tabe Bu Eji ndak pindah slide tak di tidak pindah. Nggak pindah di sini, bagaimana caranya? Nggak kelihatan. Coba stop share dulu Bu, baru diulang kembali. Oke, sudah pindah ini Bu. Oh ya. Ini tabel yang kedua, bentuk penguatan belajar sesi berbagi praktik baik. Share kembali Ibu. Di-share kembali Bu. Di-share kembali. Tidak muncul ide Aji. Baru belajar. Belajar. Yang mana nih tadi? Ya, ini pengambilan keputusan yang sudah tadi ini ya. Tabel 2 ya ini. 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu bentuk penguatan belajar sesi berbagi praktik baik. KSE yang dikembangkan itu ada 5. Yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsinya itu berbagi praktik baik dengan cara mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran di kelas pada forum guru SMA. Kemudian di sini deskripsi tambahannya yang terlibat adalah saya sebagai pemateri dan rekan sejawat. Kemudian yang kedua dilakukan di sekolah. Kemudian ketiga pada saat hari efektif di luar jam pelajaran selama kurang lebih 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu materi PSE yang terintegrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, bentuk penguatan berkolaborasi. KSE yang dikembangkan juga ada 5, yaitu pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian deskripsinya, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat teknis pelaksanaan penilaian formatif. Deskripsi tambahannya yaitu terlibat adalah panitia penilaian formatif, kemudian bisa dilakukan di kantor atau di ruang guru. Kemudian pada saat hari efektif di luar jam pelajaran selama kurang lebih 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan bisa laptop, buku catatan, dan LCD proyektor. Ini ada satu kata-kata, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Ini menurut Aristoteles filosofi. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi kita memberikan satu kesempatan satu kelompok satu pertanyaan saja dulu. Jadi untuk saya berikan kesempatan kepada kelompok 1.
terlebih dahulu. Ya. Tabe Ibu Sri Uli. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja. Tadi pada pengembangan KSE kesadaran diri dikatakan siswa diminta menuliskan minatnya pada secari kertas. Nah, ini saya belum terpikirkan apa kira-kira bentuk kesadaran diri apa yang akan terbentuk dari kegiatan identifikasi minat siswa tersebut. Bisakah dijelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk kegiatannya ini? Jadi setelah siswa menuliskan minatnya, lalu tindakan apa setelahnya? Apakah diajak berdiskusi atau siswa menceritakan lebih detail atau bagaimana? Terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas pernyataannya. Jadi kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 lagi. Ya, untuk Ibu Sahriani dipersilahkan pertanyaannya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, sebagaimana kita ketahui di sekolah itu juga diterapkan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimanakah kita sebagai guru mengaitkan antara pembelajaran sosial emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila agar penerapannya itu bisa berhasil di sekolah? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi cukup untuk 2 pertanyaan saja dulu. Jika ada waktu mungkin bisa ditambah. Jadi untuk pertanyaan kelompok 1 mungkin ada teman yang bisa menjawab dari Ibu Sri Uli Sariah. Ya, kami persilakan kepada Ibu Asirah untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kepada Ibu Asirah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pertanyaan dari Adinda Ibu Sri Uli Sariah tadi itu pada pengembangan KSE kesadaran diri, di situ dikatakan siswa akan menulis minat pada secari kertas. Jadi sebelumnya saya menjawab di situ siswa disuruh untuk menulis minatnya pada secari kertas ini pada jam di luar pembelajaran ya, Dek. Di luar jam pembelajaran. Jadi pada saat ini kesadaran diri mungkin pada anak-anak SMA mungkin sudah tahu semua apa yang mereka sukai. Tidak seperti kalau anak-anak SD itu kalau ditanyakan mungkin susah untuk menjawab apa yang dia sukai. Tapi kalau anak-anak yang sudah dewasa itu pasti sudah tahu apa yang mereka sukai. Kesadaran diri di sini mungkin merupakan aspek penting yang perlu dikembangkan. Salah satu cara yang digunakan di sini adalah meminta siswa tadi seperti tadi menulis minatnya pada secari kertas. Langkah ini kenapa dilakukan? Ini tujuannya untuk kenapa guru melakukan ini untuk supaya guru bisa mengenali apa yang siswanya sukai, ya, apa yang siswanya sukai dan minati, dan ini juga sebagai bagian dari proses memahami diri pada siswa tersebut, ya, memahami diri mereka sendiri. Selanjutnya di sini juga siswa menuliskan minat mereka ini agar guru dapat mengatur mengetahui bagaimana nanti diskusi yang akan dilakukannya, baik itu dalam kelompok kecil maupun secara individu. Diskusi ini nanti diarahkan untuk membahas alasan dibalik mengapa mereka menyukai minat tersebut, bagaimana mereka nanti mengeksplorasi minat itu di waktu luang, karena ini di luar jam pembelajaran ya, dan bagaimana juga mereka akan mengembangkannya lebih lanjut. Kemudian diskusi individu ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan yang lebih personal, sedangkan kalau di diskusi kelompok
memungkinkan siswa belajar untuk mengenal minat dari teman-teman mereka dan melihat perspektif yang berbeda. Kesadaran diri yang terbentuk dari kegiatan yang yang dilakukan identifikasi minat ini, kegiatan ini membantu siswa untuk memahami apa yang mereka sukai dan tidak sukai, yang merupakan bagian penting dari kesadaran diri. Jadi dari sini mereka mulai menyadari potensi diri mereka, kekuatan, dan area apa yang akan dikembangkannya. Dengan mengidentifikasi minat siswa, minat ini kita mendorong mereka untuk lebih berani mencoba hal-hal baru yang sesuai dengan minat tersebut. Siswa yang memiliki kesadaran diri yang baik akan cenderung mampu membuat keputusan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan pilihan akademis dan karir di masa depan. Mereka akan lebih cenderung memilih jalan yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadi mereka. Jadi dari kegiatan identifikasi minat ini membantu siswa untuk memahami diri mereka lebih baik, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengejar tujuan pribadi dan akademis mereka di masa depan. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Asirah. Mungkin dari Ibu Haji Armida ada yang bisa ditambahkan atau dikuatkan? Kepada Ibu Haji, dipersilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menambahkan tadi jawaban dari Ibu Asirah. Nah, di sini kita tahu bahwa minat belajar siswa itu berbeda-beda, tergantung dari banyaknya faktor seperti kepribadian, pengaruh lingkungan, dan materi yang diajarkan oleh guru. Nah, di sini setelah siswa menuliskan minatnya pada secari kertas tersebut, itu maka guru bisa melakukan klarifikasi yang dilakukan dengan kegiatan sehari-hari, dengan benar-benar berdiskusi dengan siswa dalam mengembangkan minat, tidak hanya secara mentalis saja, tetapi juga sarana dan prasarana untuk mengembangkan minat dan bakat juga harus terfasilitasi. Nah, kesadaran diri yang terbentuk dengan minat tersebut itu siswa akan mampu memilih waktu, menyediakan waktu khusus untuk introspeksi dirinya, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk selalu belajar serta mengembangkan dirinya, serta siswa bisa memiliki sikap mandiri, serta siswa bisa melakukan perencanaan terkait tujuan hidupnya sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Mungkin seperti itu Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haji Armidah atas penguatannya. Jadi sedikit saya ingin tambahkan juga bahwa pada pengembangan kesadaran sosial emosional, kegiatan menuliskan minat di secari kertas itu merupakan salah satu langkah awal dalam proses membantu siswa mengembangkan kesadaran diri. Nah, setelah siswa menuliskan minat mereka, langkah selanjutnya biasanya itu melibatkan beberapa kegiatan untuk memperdalam pemahaman tentang diri mereka dan membantu siswa merefleksikan apa yang mereka tulis. Jadi itu dari saya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama dari yang kelompok 1, saya kembalikan kepada Ibu Sri Uli. Bagaimana tanggapannya Ibu? Ya, jawabannya sangat jelas dan rinci. Terima kasih banyak atas semua jawabannya. Terima kasih Bu. Jadi kita pindah ke pertanyaan kelompok 2. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, kami persilakan kepada Ibu Haji Armida untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Syahriani.
di mana tadi Ibu Syahriani dia menanyakan sebagaimana yang kita ketahui di sekolah itu juga diterapkan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita guru mengaitkan antara pembelajaran sosial emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila agar penerapannya bisa berhasil di sekolah. Menurut saya, profil pelajar Pancasila itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dibutuhkan dalam diri setiap individu peserta didik. Pembelajaran sosial emosional di sini memiliki peran penting dalam membentuk profil pelajar Pancasila. PS ini mempengaruhi iklim satuan pendidikan, norma, dan kebijakan yang berlaku. Integrasi PSE dalam pembelajaran membentuk siswa memahami nilai-nilai Pancasila, di mana mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran sosial dan emosional membentuk karakter dan kemampuan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Haji Armidah. Jadi saya juga akan menambahkan jawaban dari Ibu Haji Armidah tentang pertanyaan dari Ibu Syahriani, yaitu bagaimana kita ketahui di sekolah juga diterapkan penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengaitkan antara pelajaran sosial emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila agar penerapannya bisa berhasil di sekolah. Jadi untuk mengaitkan pembelajaran sosial emosional dengan penguatan profil Pancasila, kita sebagai guru dapat merancang kegiatan yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai karakter yang tercermin di profil pelajar Pancasila. Profil ini menekankan pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Jadi, adapun beberapa langkah praktis bagaimana guru dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang biasanya itu pertama mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila secara alami itu berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini, pembelajaran sosial emosional, sejalan dengan pencapaian tersebut. Seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Pembelajaran sosial emosional dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya, agama, atau latar belakang. Di sini guru bisa mengajak siswa untuk menghargai keberagaman melalui kegiatan diskusi atau proyek yang berhubungan dengan isu keberagaman, serta mengajarkan pentingnya saling menghormati perbedaan. Kemudian selanjutnya mandiri. Pembelajaran sosial emosional berfokus pada pengelolaan emosi, pengendalian diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini membantu siswa menjadi lebih mandiri dan mengelola diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kemudian gotong royong. Keterampilan berkolaborasi yang ditekankan dalam pembelajaran sosial emosional dapat dikaitkan dengan prinsip gotong royong melalui kegiatan kelompok. Siswa yang dapat belajar bekerja sama, saling mendukung, menghargai kontribusi setiap anggota kelompok tersebut. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Jadi di sini pembelajaran sosial emosionalnya juga melatih siswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang situasi sosial emosional yang mereka hadapi. Guru dapat mendorong siswa untuk menemukan konflik atau tantangan, misalnya melalui kegiatan pemecahan masalah. Kemudian menerapkan pembelajaran reflektif.
Guru dapat mendorong siswa untuk mengenali dan merefleksikan emosi, tindakan, dan interaksi selama proses pembelajaran. Dengan refleksi yang mendalam, siswa akan lebih menyadari nilai-nilai yang relevan dengan profil pelajar Pancasila, seperti menjaga akhlak mulia dan menghargai keberagaman. Ya, kemudian membangun lingkungan kelas yang inklusif dan kolaboratif. Di sini guru berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan emosional dan sosial siswa. Lingkungan kelas yang aman, inklusif, dan penuh dukungan akan membuat siswa lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itulah tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sahriani. Bagaimana tanggapannya, Ibu? Terima kasih Pak atas jawabannya yang luar biasa. Jadi mungkin intinya di sini pembelajaran sosial emosional itu bisa menguatkan pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi untuk sesi diskusi anggota kelompok 3 mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:19. Jadi untuk presentasi kelompok 3 kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyajikan materinya. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk kelompok 3, Ibu Bapak. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah menjadi penanggap. Ini saya lihat tadi keaktifannya luar biasa ya, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ruang kolaborasi ini betul-betul esensinya dapat. Kolaborasi betul-betul teman-teman ini sudah menunjukkan kolaborasi antara peran satu dengan peran yang lainnya. Baik Ibu Bapak sekalian, saya mencermati tadi ya dengan alur baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sebenarnya esensinya sudah dapat semua. Bahkan tadi kalau saya perhatikan rubrik, tadi saya sempat buka-buka rubrik penilaian, itu sudah memenuhi rubrik penilaian yang ada. Hanya saja Ibu Bapak seperti yang saya sarankan tadi ya, teman-teman mungkin bisa melihat kembali catatan ini. Yang pertama adalah bentuk implementasi itu memperlihatkan lebih spesifik, walaupun tadi sudah ada sebagian yang spesifik, tapi mungkin bagus kalau lebih konsisten ya, konsisten mulai dari KSE yang pertama sampai terakhir. Dan apa yang perlu kita spesifikkan di situ adalah menunjukkan nama kegiatan yang lebih aplikatif. Aplikatif di sini artinya kelihatan bahwa ini bisa diaplikasikan. Seperti tadi contohnya untuk kegiatan kelima, KSE kelima dari kelompok 2. Terus yang berikutnya adalah pastikan implementasi kegiatan yang Ibu Bapak buat itu titik tumpunya adalah mendorong KSE untuk murid kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang dilakukan Ibu Bapak, itu menunjukkan bahwa yang dilakukan itu tujuan akhirnya itu adalah untuk menumbuhkan kompetensi sosial emosional yang ada pada murid kita. Karena seyogianya pembelajaran di sekolah itu memang titik tumpunya adalah itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengapa penting KSE? Mengapa KSE ini dalam kurikulum Merdeka menjadi penekanan utama? Karena kita melihat ya, meningkatnya jumlah kasus perundungan, pasti Ibu Bapak pernah sekali di sekolah, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan usia dini, kehamilan di bawah usia, bahkan motivasi belajar murid itu sangat rendah. Bahkan kalau kita lihat ya, anak-anak kita itu malas libur, mereka itu pasti gembira sekali. Lalu kemudian kalau kita lagi rapat di kelas, rapat di ruang kantor misalnya, di ruang guru, mereka pasti akan gembira sekali. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan, karena karakter murid kita sebenarnya sudah sangat kurang, sudah sangat merosot. Motivasi belajarnya itu rendah. Bahkan ada yang putus sekolah. Murid dengan gangguan emosional, stres, kecemasan, depresi. Bahkan ada yang sampai kasus bunuh diri yang kita lihat ya. Ada yang sampai melakukan yang tadi yang di awal itu kasus perundungan sampai membunuh misalnya temannya. Nah, ini menunjukkan teman-teman bahwa lemah sekali perkembangan sosial emosional pada murid kita.
Sehingga dalam proses belajar mengajar, baik itu intrakurikuler di kelas, itu menjadi salah satu bobot penilaian kita yang kita harus nilai dalam skala seperti yang kalau ini tidak masuk dalam rentang penilaian, teman-teman, dan ini menjadi kita, dan ini sudah menjadi apa ya, kalau lampu ini berarti ini warning, lampu merah buat kita, tugas berat buat kita untuk memperbaiki sosial emosional yang ada di sekolah kita. Nah, implementasi KSE ini untuk menjawab masalah-masalah ini, nah ini kita lakukan dalam proses pembelajaran, lalu kemudian kokurikulernya, dan yang terakhir adalah ekstrakurikulernya. Ini tadi banyak kegiatan yang sempat saya dengar teman-teman sudah ingin menunjukkan peningkatan KSE itu dalam kegiatan ekskul. Lalu kemudian pembelajaran KSE ini menciptakan pengalaman belajar. Ini karena menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial seperti teman-teman sudah ketahui, yaitu kesadaran diri. Ini kita betul-betul perlihatkan kegiatan dan deskripsikan kegiatannya seperti apa. Manajemen dirinya, kesadaran sosialnya, keterampilan berelasinya, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang berdasar keyakinan. Tadi juga sudah banyak ya yang menunjukkan itu, dan berdasar nilai-nilai kebajikan. Terkadang juga kita membuat keyakinan kelas itu tapi bukan didasari dari keyakinan, mungkin didasari dari keyakinannya gurunya saja, bukan dari keyakinan murid. Nah, ini yang perlu teman-teman, PR besar buat kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, sebagai guru penggerak. Mari kita berbagi kepada teman-teman kita, rekan-rekan sejawat kita, seperti apa sih sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas yang baik dan benar itu. Bukan berdasar dari kita, tetapi bagaimana kita mendorong murid kita yang menelaah, lalu kemudian mereka mengambil keputusan sendiri untuk membentuk dan menemukan atau merumuskan keyakinan kelas yang betul-betul mereka yakini. Sehingga ketika mereka meyakini itu, maka mereka akan menjalankan karena yakin, bukan karena paksaan. Oke, lalu kemudian tadi yang juga sempat disinggung oleh semua kelompok adalah keteladanan, lalu proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh pihak atau komunitas sekolah. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kemampuan sosial emosional itu adalah aset nyata untuk masa depan anak kita. Karena buktinya adalah kesuksesan seseorang bukan karena ia cerdas, bukan karena ia pintar, bukan karena ranah kognitifnya tinggi, EQ tinggi, tetapi karena EQ-nya atau emotional quotient-nya yang pandai, baik itu dalam proses ia berelasi maupun sosial emosionalnya itu bagus dan berterima di kalangan masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu, dan refleksi kali ini adalah dengan menggunakan Mentimeter. Oke, saya kirim ini, atau teman-teman boleh langsung menekan ini di atau saya kirim juga ini ya. Boleh dua-duanya menggunakan kode kah atau menggunakan link ini. Kalau menggunakan link ini, teman-teman tinggal klik, bisa langsung terhubung di Mentimeter. Tapi kalau menggunakan kode, berarti teman-teman harus menulis dulu Mentimeter di Google-nya. Saya kirim di kolom chat. Oke, satu saja yang diklik ya. Ini double ini saya klik. Oke, ataukah teman-teman juga boleh, Ibu Bapak sekalian juga boleh menggunakan ini, kodenya. Kalau sudah masuk di Mentimeter, ini kodenya ya, 14697152. Silakan diketikkan di HP-nya Mentimeter. Saya masuk di Mentimeter ya. Oke, saya lihat ini belum ada yang masuk. Oke, ini kodenya ini 14697152. Silakan Ibu Bapak langsung melanjutkan di refleksi itu untuk menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertanyaan pertama, tulislah hal apa saja yang Anda pelajari dari proses pembelajaran ini. Silakan, ini belum ada yang respon ya. Apakah sudah terbuka?
Ya, silakan diklik Mentimeter, lalu silakan di submit. Kalau misalnya sudah menekan jawabannya, satu kalimat saja, enggak perlu panjang, satu kalimat saja, lalu submit. Sambil kita menunggu, atau mungkin kalau ada yang mau menyampaikan refleksinya secara lisan juga boleh ya. Oke, ini sudah ada 2 respon, hanya saja tidak tertulis namanya. Jadi tolong ditulis namanya ya. Jadi misalnya Fitriani titik 2, saya misalnya saya mempelajari bagaimana cara menjadi moderator. Jadi tulis namanya ya Bapak ya, supaya saya bisa lihat yang sudah memasukkan refleksinya. Kalau ada yang ingin menyampaikan secara lisan, silakan tekan raise hand. Kalau misalnya preferensinya senang menyampaikan secara lisan, boleh. Oke, ini sudah 3 respon, ada 4 orang. Yang sudah selesai boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang paling Anda sukai? Mengapa? Yang paling sukai di sini dalam proses belajar tadi ya. Apa saja yang paling Anda sukai dalam proses belajar tadi? Mengapa? Dan untuk yang belum, silakan dilanjutkan. Oke, sambil kita menunggu, saya bacakan ya untuk 5 respon yang sudah ada. Saya mempelajari bagaimana cara menjadi moderator. Oke, ada yang raise hand, saya dengar. Oke, siapa yang raise hand? Oh, kodenya Bu Irwana 1469 7152. 1469 7152. Oke, yang punya ini saya mempelajari bagaimana cara menjadi moderator, punyanya siapa ini? Responnya siapa? Saya, Bu. Ibu Sari. Bu Sarian ya. Ini soalnya kalau saya buka itu saya tidak kelihatan aninya. Oke, selanjutnya setelah diskusi dan presentasi kelompok, saya merasa bahwa proses kerjasama tim sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat kami berhasil menemukan solusi. Oke, ini siapa punya ini? Ini saya punya, Bu. Oh, saya ini. Kalau yang pertama tadi yang pelajari bagaimana cara menjadi moderator, siapa punya? Oke, lanjut ya. Kalau yang ketiga yang saya pelajari hari ini adalah tentang pentingnya KSE dalam implementasi pembelajaran di sekolah. Saya tadi. Selanjutnya Bu Selvi, pembelajaran sosial emosional sangat penting diterapkan di sekolah. Lalu ini lagi Bu Armida, hal yang saya pelajari adalah pentingnya pembelajaran sosial emosional diterapkan dalam pembelajaran karena bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Bu Suryani, yang saya pelajari dari proses pembelajaran ini adalah pentingnya KSE dalam proses pembelajaran. Dalam diskusi tadi sebenarnya sudah diterapkan KSE, betul sekali Bu Suryani. Selanjutnya yang saya paling sukai adalah penerapan KSE di sekolah adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Bu Eka, hal yang saya pelajari pada ruang kolaborasi sesi 2 ini, di mana saya belajar menjadi presenter, di pembicara ya, serta mendapatkan ilmu dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Bu Sri Uli, saya mempelajari bahwa sebagai seorang guru kita harus mengelola emosi terlebih dahulu sebelum membantu siswa mengenal dan mengelola emosinya. Oke, betul. Lalu kemudian proses pembelajaran sosial emosional memberikan banyak manfaat baik untuk pengembangan pribadi maupun profesional. Ini membantu menciptakan individu yang lebih seimbang, terampil, dan siap menghadapi tim. Oke. Selanjutnya di sini sudah ada 4 juga. Bu Selvi, yang paling saya sukai adalah saat kita saling bertukar pendapat terkait PC. Lalu Bu Armida, pada saat kelompok lain mempresentasikan dengan baik dan lancar. Bu Sahriani, yang saya sukai ketika setelah diskusi ada solusi yang kita dapat dari hasil diskusi. Betul. Lalu yang terakhir Pak Adil, selanjutnya pada pertemuan tadi yang paling saya sukai adalah proses
pembelajaran adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Lalu Ibu Sri Uli, yang paling saya sukai adalah dalam proses diskusi tadi, terjadi perbedaan pendapat, betul. Namun akhirnya kita semua bisa sepakat. Jadi kalau sama-sama semua pendapatnya biasa kita ngantuk ya Ibu ya, Bu Sri Uli ya. Kalau ada pro dan kontra, tapi akhirnya ada solusi yang lahir dari situ, itu sebenarnya adalah esensi dari diskusi. Lalu kemudian Bu Suryani, yang saya sukai adalah pada saat sesi tanya jawab, karena pada sesi tersebut kami saling memberikan pendapat dan menjadi pembelajaran baru bagi saya. Lalu yang paling saya sukai adalah memiliki teman-teman CGP yang sangat mendukung dan saling kolaboratif dalam menyelesaikan tugas. Ibu Erwana, yang saya sukai dalam diskusi adalah saling menghargai pendapat dan banyak sekali pengalaman baru dan mendapatkan solusi. Yang saya paling sukai adalah pentingnya untuk menerapkan KSE kepada siswa kita, harus memulai dari diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Terakhir ini pertanyaannya ya. Dari proses itu apa yang akan Anda lakukan ke depan? Ibu Saryani menerapkan dan mengimplementasikan di kelas PSE dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Ditunggu Bu Saryani ceritanya pada rukol berikutnya sebelum kita masuk. Lalu Muhammad Adil, saya akan lebih menguasai bagaimana cara menjadi moderator yang baik ke depannya nanti. Oke, dan Bu Selvi, yang akan saya lakukan ke depan adalah menerapkan PSE di kelas. Bu Ekawati, dari proses tersebut, yang akan saya lakukan menerapkan apa yang saya dapatkan hari ini pelajaran ke depannya. Lalu saya akan lebih menambah wawasan dan pengetahuan agar bisa mengelola pembelajaran sosial emosional dan bisa menerapkannya terutama di kelas saya, Ibu Armida. Bu Sri Uli, yang akan saya lakukan ke depan adalah senantiasa menerapkan KSE, terutama teknik stop, agar guru dan siswa bisa sama-sama tenang sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Lalu Bu Suryani, yang saya lakukan adalah berusaha menerapkan KSE ini untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman, sehingga nantinya bisa mensejahterakan psikologi siswa atau well-being ya Bu Suryani. Oke teman-teman, ini apa yang Anda akan lakukan ini saya tunggu ceritanya nanti ya pada saat rukol berikutnya di modul 2.3 sebelum kita masuk proses perekaman di sesi 1 rukol 2.3. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas partisipasinya telah melakukan refleksi. Kita masuk ke refleksi untuk ketika Ibu Bapak, ini kita menerawang ini ya, kita bermimpi, kita berangan-angan. Ketika Ibu Bapak nanti menjadi kepala sekolah karena memang disiapkan untuk itu, ataukah pengawas sekolah. Nah, jika Anda sebagai kepala atau pengawas sekolah, bagaimana cara Anda dalam mengelola emosi agar peran Anda sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah dapat optimal? Ini silakan Ibu Bapak renungkan, bisa di screenshot atau bisa dipoto. Renungkan ini, lalu kemudian Ibu Bapak bisa kuatkan nanti di elaborasi pemahaman. Lalu untuk tahapan untuk belajar berikutnya Ibu Bapak sekalian, silakan diunggah tugas hasil diskusinya setelah mungkin melakukan revisi atau perbaikan di LMS. Kembali lihat rubrik penilaian. Unggahnya itu Ibu Bapak terakhir pada tanggal 12 September. Tanggal 12 itu tepatnya hari Kamis pada pukul 23:59. Itu due date-nya atau tenggat waktunya. Lalu setelah itu alur berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Itu alurnya itu sudah masuk pada tanggal 10, berarti sudah masuk besok ya, jadi sudah bisa Ibu Bapak memulai alur demonstrasi kontekstual. Itu tanggal 10 sampai 11 September. Dan due date-nya atau tenggat waktunya tanggal 17 September. Lalu elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini dilakukan pada tanggal 12 sampai 13 September. Tetapi sebelumnya Ibu Bapak pahami dulu model kompetensi di Kepsek dan pengawas sekolah dalam refleksi tadi sebelum masuk elaborasi pemahaman, dan pastikan membuat pertanyaan di LMS yang diketahui. Kuatkan pemahaman Ibu. Ambil kesempatan ini ya Ibu Bapak. Kalau kemarin tidak sempat dibaca, jangan berkecil hati. Bisa juga disampaikan pertanyaan yang ditulis di LMS itu, kalau tidak sempat dibaca atau tidak terlihat oleh instruktur, boleh Ibu Bapak copy itu, masukkan di kolom chatnya pada saat
elaborasi pemahaman bersama instruktur. Lalu berikutnya adalah koneksi antara materi. Koneksi antara materi itu tanggal 13 September, due date-nya pada tanggal 19 September. Dan Ibu Bapak akan melakukan pendampingan individu untuk menguatkan pemahamannya terkait dengan ini, yaitu pada tanggal 9 sampai 13 September, secara bergantian pasti ya. Lalu kemudian Loka Karya 3, 14 September, dan jurnal refleksi 2 mingguan 14 September. Ini ini sengaja saya berikan warna merah karena waktunya sama, dan ini yang terkadang kita lupa kalau ada kegiatan yang sama seperti ini biasanya dilupa. Jadi Ibu Bapak kalau misalnya pulang dari Loka atau mungkin sebelum berangkat Loka, misalnya Ibu Bapak senang bangun subuh, bangun tahajud misalnya, setelah sholat tahajud, boleh dimampatkan waktu untuk melakukan refleksi 2 mingguan sebelum melakukan Loka Karya. Kalau misalnya tidak seperti itu, boleh juga dilakukan setelah pulang dari Loka Karya. Lalu kemudian aksi nyata pada tanggal 17 September. Oke, sampai di sini Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini, karena sudah menunjukkan pukul 17.39, dengan berdoa bersama. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Bapak Adil. Terima kasih, Bu. Sebelum kita menutup kegiatan rukul ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam rukul ini yang kami laksanakan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rukul ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, Ibu Bapak CGP hebat yang luar biasa dari Kabupaten Sopeng. Baik, kita tutup perjumpaan kita dengan foto bersama. Ya, silakan diambil alih kembali Pak Ketua. Ya, Bu. Modelnya. Siapa yang bikin model? Ini sepertinya kita kehabisan model. Bagaimana Bu Haji modelnya begini? Ya, seperti tadi. Model mengantuk. Bagi Puji Armida. Oke. Itu nih. Model menghayal. Model menghayalnya Ibu Haji. 3, 2, 1. Oke. Oke, satu kali lagi gaya bebas Pak Dio. Gaya bebas Ibu. Gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, selesai. Nanti saya kirim, Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Jaga kesehatan tak ya. Salam sehat, salam dan bahagia. Saya akhiri dengan satu pantun dari Bugis. Engkatona poji mak doja, asagari melo mangkaji raja. Sitongan nade umailok paja, capuni watue, akan pengamar raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali.